Setelah serangan berikutnya dari suamiku, aku meraih anak-anak dan melarikan diri dari rumahku sendiri. Ibu mertuaku, suamiku, dan adik iparku merayakan kesempatan ini dengan mengadakan pesta di rumahku. Akhirnya wanita gila itu pergi, pikir mereka. Sekarang rumah ini milik kita. Mereka bersukacita, tetapi kegembiraan mereka tidak bertahan lama. Karena tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu, dan ketika ibu mertuaku membukanya, dia memegangi dadanya dan mulai berteriak. Sita berdiri di dekat jendela ruang kerja di rumahnya, memandang cahaya senja Jakarta yang perlahan memudar di atas lingkungan perumahannya yang tenang di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Di tangannya, dia memegang map berisi sertifikat hak milik sebuah rumah bata 2 lantai seluas hampir 200 meter persegi. Di sampul bagian dalam tersemat foto Bude Nur yang tersenyum, wanita yang 3 tahun lalu mewariskan semua ini padanya. Sita menelusuri foto itu dengan jarinya. Budenya memiliki kemampuan menilai karakter orang. Dia punya insting tajam untuk mendeteksi orang palsu. Sayang sekali dia tidak ada di sini lagi untuk berkata, kamu mengacaukannya nak. Meskipun Bude Nur tidak pernah berbicara selangsung itu, dia akan mengajukan pertanyaan yang memaksa menemukan jawabannya sendiri. Semuanya dimulai setahun sebelumnya, selama bulan Juni yang panas di Jakarta. Sita Wulandari telah bekerja sebagai penilai properti independen selama 6 tahun. Itu adalah profesi yang menuntut ketelitian, pikiran yang dingin, dan kemampuan untuk mengatakan kebenaran yang tidak nyaman kepada orang-orang. Sita menanganinya dengan sempurna. Pada usia 31 tahun, dia adalah seorang janda, cerai, membesarkan 2 anak dari pernikahan pertamanya sendirian, dan tidak bergantung pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Hari itu, dia pergi untuk menilai sebuah properti komersial di pinggiran Tangerang Selatan. Kliennya, sebuah jaringan supermarket besar, berencana melakukan ekspansi. Bangunan itu tua dan membutuhkan renovasi besar-besaran, tetapi agen real estate sudah memujinya sebagai tambang emas. Sita sedang memeriksa ruangan dengan senter dan meteran ketika seorang pria berusia sekitar 35 tahun mendekatinya. Tinggi, atletis, mengenakan kemeja mahal, dan memiliki senyum yang hampir seperti bintang sinetron. Bu Sita, saya Bimo Pratama, agen penjual. Saya ingin membahas beberapa detail mengenai penilaian. Sita menegakkan tubuh dan menepuk-nepuk tangannya yang berdebu. Silakan. Bimo melihat sekeliling, memastikan mereka sendirian, dan merendahkan suaranya. Lihat, tempat ini bagus. Lokasinya sangat strategis, tapi jika Anda memasuk nilai pasar yang sebenarnya, pembeli akan mundur. Apakah menurut Anda kita bisa sedikit menaikkan angkanya? Saya siap memberi kompensasi atas waktu dan pengertian Anda. Sita menatapnya lama dan tajam. Kemudian dia mengumpulkan dokumennya, menutup tasnya, dan berjalan menuju pintu keluar. Mencoba menyuap penilai adalah tindak pidana. Jika Anda ingin mengetahui nilai sebenarnya, tunggu laporan saya dalam 3 hari. Jika Anda menginginkan pemalsuan, cari orang lain. Bimo mengejarnya di tempat parkir. Tunggu. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Sungguh. Hanya saja bos saya ingin menyelesaikan penjualan ini dengan segala cara. Maafkan saya. Sita masuk ke mobil SUV-nya dan pergi tanpa sepatah kata pun. Dia menyerahkan laporannya 2 hari kemudian, menyatakan harga sebenarnya 30% lebih rendah dari yang diharapkan. Penjualan itu batal. Klien berterima kasih padanya atas kejujurannya dan berjanji akan merekomendasikan jasanya. Seminggu kemudian, Bimo muncul di kantornya dengan kopi kekinian dan roti artisan mahal. Punya waktu sebentar, Sita duduk di depan komputernya, bahkan tidak mendongak, sibuk. Saya menyadari kesalahan saya, katanya. Anda benar. Profesionalisme lebih berharga daripada keuntungan cepat. Saya ingin meminta maaf dan menawarkan kerja sama. Saya memiliki basis klien yang besar. Banyak dari mereka membutuhkan penilaian. Saya akan merujuk mereka kepada Anda. Semuanya legal. Tidak ada bisnis kotor. Sita akhirnya menatapnya, menilainya. Bimo menahan tatapannya tanpa berkedip. Kamu ingin komisi untuk setiap rujukan? Tidak, hanya hubungan profesional. Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Saya membangun reputasi sebagai agen yang jujur. Kita berdua untung. Sita mengambil roti itu dan menggigitnya sedikit. Rasanya enak. Baiklah, kirimkan saya data kliennya. Saya akan memeriksanya.
Begitulah kerja sama mereka dimulai. Selama 3 bulan pertama, mereka hanya membicarakan pekerjaan. Bimo mengirim klien. Sita menilai properti dan mendapatkan bayaran. Semuanya bersih. Persis seperti yang mereka sepakati. Kemudian Bimo menyarankan pertemuan setelah jam kerja untuk membahas tawaran yang rumit. Mereka duduk di sebuah kafe di Kemang, berbicara tentang pasar properti. Dan tiba-tiba Sita menyadari bahwa dia merasa nyaman di dekatnya. Bukan karena dia tampan banyak pria tampan di luar sana, tetapi karena dia mendengarkan. Dia tidak menyela, tidak sok tahu, tidak berpura-pura tahu lebih banyak darinya. Dia mengajukan pertanyaan dan mengingat jawabannya. Menjelang Desember, mereka bertemu secara teratur. Bimo mengajaknya ke pameran seni di Galeri Jakarta dan ke restoran baru. Sita setuju, tetapi tidak pernah langsung. Dia selalu memikirkannya, menganalisisnya. Dia memiliki 2 anak, Nia, 7 tahun dan Adi 4 tahun, jadwal yang padat dan 0 waktu untuk romansa, kosong. Tapi Bimo sabar. Dia bertemu Nia dan Adi. Dia membawakan mereka hadiah. Bukan mainan mahal yang mencolok untuk mencari poin, tetapi hal-hal yang benar-benar mereka sukai. 1 set alat sketsa untuk Nia. 1 set Lego untuk Adi. Bimo duduk bersama mereka di karpet ruang tamu, membangun garasi, mewarnai gambar putri. Anak-anak dengan cepat menyukainya. Sita mengamati dan menganalisis. Dia mencari informasi di jaringan kontaknya di pasar properti. Bimo Pratama, 35 tahun, bercerai 4 tahun lalu, tanpa anak, reputasi rata-rata. Dia bukan bintang di antara para agen, tetapi dia juga bukan penipu. Dia bekerja di agensi besar. Meskipun dia memiliki sedikit klien tetap dan hidup dari komisi besar yang sesekali didapat. Sita tahu tidak ada orang yang sempurna. Pertanyaannya adalah, kekurangan mana yang bisa dia terima? Pada bulan Februari, Bimo melamar. Bukan dengan berlutut di restoran mewah, atau dengan pertunjukan kembang api. Mereka sedang berjalan-jalan di taman kota di sore hari. Bimo berhenti dan memegang tangannya. Sita, aku ingin bersamamu. Secara resmi. Aku ingin kita menjadi keluarga. Sita tidak langsung menjawab. Dia memandang danau buatan di taman itu. Harus tahu segalanya tentang keluargamu, keuanganmu, rencanamu. Tidak ada rahasia. Bimo mengangguk. Tanyakan saja. Bimo menjawab dengan jujur. Dia menyewa sebuah apartemen kecil 2 kamar di daerah Jakarta Timur, tempat dia tinggal bersama ibu dan adik perempuannya. Ayahnya pergi 5 tahun lalu, meninggalkan tumpukan utang. Mereka harus menjual rumah mereka untuk melunasinya. Dia bercerai dari istri pertamanya karena istrinya menolak membantu keluarganya. Di tempat kerja, dia tidak berprestasi saat ini, tetapi dia berusaha sangat keras. Sita mendengarkan dan berpikir. Di satu sisi, seorang pria dengan beban. Di sisi lain, seorang pria yang tidak berbohong, tidak menyembunyikan apapun, dan siap merawat orang yang dicintainya. Itu jarang terjadi. Baiklah, kita akan menikah, kata Sita, tapi dengan syarat-syaratku. Bimo tersenyum. Apa syaratnya? Rumah itu tetap atas namaku. Kita menandatangani perjanjian pranikah pisah. Harta. Ibu dan adikmu bisa tinggal bersama kita sementara, sampai mereka menemukan tempat mereka sendiri. Maksimal 6 bulan. Keuangan kita terpisah. Kamu mengurus dirimu dan keluargamu. Aku mengurus diriku dan anak-anakku. Sampai kamu mulai menghasilkan pendapatan tetap. Kamu tidak perlu berkontribusi pada tagihan bersama. Tapi begitu kamu mulai berpenghasilan baik, kita bagi 2. Bimo mengerutkan kening. Itu terdengar keras. Itu terdengar adil. Aku punya 2 anak dan atap di atas kepala kami. Aku melindungi apa yang menjadi milikku. Jika ini tidak cocok untukmu, lebih baik kita tahu sekarang. Bimo terdiam, lalu mengangguk. Terdengar adil. Terima kasih telah memberi kami kesempatan. Pada bulan Maret, Sita bertemu keluarganya untuk pertama kalinya. Bimo mengundangnya untuk minum kopi. Apartemennya ternyata kecil, sempit, dengan langit-langit rendah dan perabotan usang. Ibu Bimo, Ibu Ratna, menerimanya dengan ragu. Dia adalah wanita berusia 62 tahun. Bertubuh besar dengan rambut pendek dan tatapan tajam. Adiknya, Sari, seusia dengan Sita, kurus, dengan rambut panjang dan ekspresi wajah yang selalu tidak puas. Mereka duduk di meja kecil,
minum kopi sahet murah dan makan bolu yang dibeli dari minimarket. Ibu Ratna menanyainya tentang pekerjaan, anak-anak, rumah. Sita menjawab dengan tenang, tidak merinci. Dia merasa seperti sedang diperiksa, seperti barang dagangan di pasar. Setelah kopi, Sari menawarkan untuk menunjukkan foto-foto masa kecil Bimo. Sita setuju karena sopan santun. Mereka memasuki kamar tidur kecil yang dindingnya dipenuhi ijazah, piala, dan foto. Bimo adalah kebanggaan kami, anak emas kami, kata Ibu Ratna sambil membalik-balik album. Kalau bukan karena ayahnya yang tidak berguna, kita akan hidup tanpa khawatir sekarang. Tapi itu tidak penting. Sekarang anakku akan memiliki istri yang baik dengan rumahnya sendiri. Benar kan, Sita? Sita merasakan mual di perutnya. Jadi ini intinya. Motif sebenarnya. Bukan tentang putranya menikahi wanita yang dicintainya, tetapi tentang memenangkan lotre berupa istri dengan properti sendiri. Anak-anak saya juga akan tinggal di rumah itu, kata Sita dengan suara tegas. Dan Anda serta Sari akan berada di sana sementara, sampai kalian menemukan tempat sendiri. Ibu Ratna membeku, dan album foto itu tertahan di tangannya. Apa maksud sementara? Tepat seperti yang saya katakan. Bimo sudah menyampaikan syarat-syaratnya kepada kalian. Maksimal 6 bulan. Sari mendengus. Keramahan yang luar biasa. Kita seharusnya menjadi keluarga. Sita menatapnya dingin. Menjadi keluarga tidak memberimu hak untuk mengambil alih hidup seseorang. Rumahku, aturanku. Jika kamu tidak suka, kamu tidak perlu pindah. Suasana menjadi dingin. Bimo mencoba meredakan situasi. Dia bercanda, mengubah topik pembicaraan, tetapi Sita melihat tatapan bermusuhan dari calon ibu mertua dan adik iparnya. Dia tahu perang akan dimulai pada hari pertama, tetapi dia mengabaikan tanda bahaya itu. Bukan karena kenaifan, tetapi karena dia memutuskan bahwa dia bisa mengatasinya. Dia selalu bisa mengatasi segalanya. Pernikahan ditetapkan pada bulan Mei. Sederhana, tanpa resepsi besar. Upacara cepat di Kua. Makan siang di restoran untuk 30 orang, buket bunga, dan kebaya yang elegan. Sita bukan penggemar pamer. 2 minggu sebelum pernikahan, dia memberitahu Bimo bahwa dia ingin menandatangani perjanjian pranikah pisah harta. Mereka duduk di dapurnya, sarapan. Bimo meletakkan cangkirnya dengan terkejut. Untuk apa? Bukankah kita sudah menyepakati semuanya secara lisan? Kata-kata hanya kata-kata. Akta notaris adalah jaminan bagi kita berdua. Bimo, aku merasa seolah-olah kamu tidak mempercayaiku. Aku percaya pada dokumen. Emosi berubah, orang berubah. Kertas tetap ada. Jika kamu tidak menandatanganinya, tidak akan ada pernikahan. Bimo memucat. Kamu serius? Sepenuhnya. Aku punya 2 anak dan rumah. Aku tidak akan menyerahkan ini begitu saja. Jika kamu ingin menjadi suamiku, tunjukkan rasa hormat pada apa yang menjadi milikku. Bimo berdiri, mulai mondar-mandir di dapur. Dia gugup, tapi diam. Sita menunggu. Malam itu Bimo menelepon ibunya dan memberitahunya apa yang dituntut Sita. Ibu, Ratna meledak. Sita bisa mendengar teriakan melalui gagang telepon. Dia tidak mencintaimu. Perjanjian pranikah itu penghinaan. Istri macam apa itu? Batalkan pernikahan ini sekarang juga. Di latar belakang, Sari juga ikut campur, berteriak tentang keserakahan dan ketidakpedulian. Bimo mengakhiri panggilan dan duduk di depan Sita, tampak kelelahan. Dia menentangnya. Aku tidak menikah dengan ibumu atau adikmu. Aku menikah denganmu. Keputusan ada di tanganmu. Bimo duduk diam untuk waktu yang lama, lalu mengangguk. Baiklah, aku akan menandatanganinya. Perjanjian pranikah dibuat oleh notaris. Rumah dan semua aset yang diperoleh Sita sebelum menikah tetap menjadi milik pribadinya. Bimo tidak memiliki hak atasnya jika terjadi perceraian. Segala sesuatu yang dibeli selama pernikahan akan dibagi 2. Aturan yang jelas dan langsung, tidak ada celah hukum. Ibu Ratna dan Sari muncul di Kua dengan wajah masam, memaksakan senyum dan mengucapkan selamat dengan gigi terkatup. Sita tidak memedulikan mereka. Hari itu berlalu dengan tenang, tanpa drama. Keesokan harinya ibu mertua dan adik iparnya pindah. Mereka membawa seluruh hidup mereka dalam 2 koper besar dan 3 kantong plastik sampah penuh pakaian. Sita menunjukkan kamar tamu di lantai atas, kecil tapi penuh cahaya alami. Anggap saja rumah sendiri.
Spray ada di lemari, handuk di kamar mandi di lorong. Jika kalian butuh sesuatu, tanyakan saja. Ibu Ratna melihat sekeliling ruangan dan mengatupkan bibirnya. Ini kecil. Kita harus tinggal berdua di sini dengan Sari. Sementara, ingat, kata Sita. Yah, meskipun sementara, kamu bisa menawarkan sesuatu yang lebih baik. Rumah. Ini sangat besar. Sita berbalik dan berjalan keluar tanpa menjawab. Dia tidak ingin berdebat, sia-sia. Minggu pertama tenang. Ibu Ratna membuat sarapan, membersihkan dapur, berperan sebagai ibu mertua yang ideal. Sari menghabiskan hari-harinya menggulir media sosial, konon mencari pekerjaan. Bimo pergi ke pertemuan dengan klien, mencoba menyelesaikan transaksi. Sita bekerja dari rumah, menganalisis penilaian, menulis laporan. Nia duduk di kelas 2 SD, Adi di TK, dan sore harinya mereka pulang ke rumah. Hidup terasa stabil, tetapi pada minggu kedua, agresi mikro dimulai. Sita kembali dari inspeksi properti dan melihat perabotan di ruang tamu telah dipindahkan sepenuhnya. Sofa menghadap ke jendela, kursi berlengan didorong ke samping, meja kopi didorong ke dinding. Ibu Ratna melongok dari dapur, tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Sita, lihat betapa luasnya sekarang. Ruangan ini langsung hidup, bukan? Sita menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Kembalikan semuanya, Bu. Persis, seperti semula. Apa? Padahal begini jauh lebih baik. Apakah Ibu meminta izin? Ini rumah saya. Saya tidak memberi Ibu hak untuk memindahkan perabotan saya. Ibu Ratna merengut. Saya hanya mencoba membantu agar kamu senang, dan kamu bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Membantu berarti meminta izin terlebih dahulu. Kembalikan ke tempatnya. Sita masuk ke kantornya dan menutup pintu. Dia mendengar ibu mertuanya mengeluh keras kepada Bimo melalui telepon di dapur, tetapi pada malam hari ruang tamu kembali normal. 3 hari kemudian, Sari mengundang teman-temannya untuk berpesta tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dia hanya membawa 5 gadis, memutar musik keras-keras, dan membuka botol-botol minuman. Sita pulang kerja jam 9 malam. Anak-anak sudah tidur di kamar mereka. Di ruang tamu dentuman bas terdengar, dan orang-orang asing tertawa keras. Botol dan piring makanan berserakan di meja. Kopi. Sita berjalan ke stereo dan mencabut kabelnya dari stop kontak. Semua orang terdiam dan menatapnya. Pesta selesai. Terima kasih sudah datang. Waktunya pulang. Sari melompat dari sofa. Apa masalahmu? Kita baru saja mulai. Kamu tidak membawa tamu tanpa bertanya. Aku tidak menyetujuinya. Gadis-gadis, maaf, tapi kalian harus pergi. Teman-temannya bertukar pandang kanggung dan dengan enggan mulai mengambil tas mereka. Wajah Sari memerah karena marah. Kamu mempermalukanku. Kamu mempermalukan dirimu sendiri ketika kamu tidak menghormati aturan rumah tempat kamu tinggal. Lain kali beritahu aku dan minta izin. Para tamu pergi satu persatu. Sari mengunci diri di kamar, menangis di telepon kepada kakaknya. Bimo pulang sejam kemudian dan mencoba berbicara dengan Sita. Bukankah kamu terlalu keras? Sari masih muda, dia bosan. Sari adalah wanita dewasa yang tinggal gratis di rumah orang lain. Entah dia menghormati aturan, atau dia bisa pindah. Bimo menghela napas dan menghentikan topik pembicaraan. Keesokan harinya, Sita mencetak daftar aturan rumah dan menempelkannya di lemari. Jadwal kebersihan. Larangan masuk ke kantornya tanpa mengetuk pemberitahuan. Wajib tentang tamu 24 jam sebelumnya, anggaran terpisah untuk belanja bahan makanan. Ibu Ratna membaca daftar itu dan mengerutkan hidungnya. Apa ini? TK. Ini caraku menghindari konflik. Patuhi aturannya, dan kita akan tenang. Ibu Ratna memutar matanya secara teatrikal dan merobek kertas itu dari lemari. Sita menemukan daftar kusut di tempat sampah sejam kemudian. Perang dingin, pun dimulai. Ibu mertua dan adik iparnya mulai menyabotase aturan secara diam-diam. Mereka mengundang orang ketika Sita tidak ada. Mereka menyelinap ke kantornya dan meninggalkan cangkir kotor di mejanya. Mereka mengabaikan jadwal tugas rumah tangga. Bimo berpura-pura tidak melihat apa-apa. Dia pergi lebih awal, pulang terlambat, mengklaim bahwa dia sedang mengerjakan penawaran baru, tetapi dia tidak menutup transaksi apapun dan tidak menyumbang 1 sen pun untuk anggaran rumah tangga. Sita menahan lidahnya, bekerja, menghasilkan uang, membayar hipotek, tagihan, dan membeli makanan untuk 5 orang dewasa dan 2 anak hanya dari gajinya.
sendiri, tetapi kebencian tumbuh di dalam dirinya setiap hari. Pada bulan September, Sita mulai merasakan mual di pagi hari. Awalnya dia mengira dia hanya kelelahan. Mungkin virus perut. Tapi ketika haidnya terlambat, dia membeli tes kehamilan. 2 garis merah muda. Sita duduk di lantai kamar mandi, menatap indikator plastik itu. Kepanikan melandanya. Dia tidak merencanakan anak ketiga. Dia sudah berhati-hati, tapi ada yang gagal. Anak ketiga berarti pengeluaran yang lebih besar, cuti melahirkan, kelemahan. Bimo sangat senang ketika dia memberitahunya. Dia memeluknya, mengangkatnya, menghujaninya dengan ciuman. Kita akan punya bayi. Ini luar biasa. Ibu Ratna dan Sari juga bersemangat. Ibu Ratna bahkan meneteskan air mata. Akhirnya anggota baru di keluarga kita. Sita, sekarang kamu benar-benar salah satu dari kami. Sita tidak berbagi antusiasme mereka. Dia merasa perangkap sedang menutup di sekelilingnya. Hamil dengan 2 anak, bekerja terlalu keras. Sementara keluarga, suaminya berakar di rumahnya semakin dalam. Kehamilannya berat. Sita tidak bisa bekerja penuh waktu. Dia kehilangan klien. Dokter kandungannya mendesak untuk istirahat total di tempat tidur. Pada bulan Oktober dia dirawat di rumah sakit untuk mencegah kelahiran prematur. 3 minggu terperangkap di ranjang rumah sakit, terhubung ke infus dan monitor. Ketika Sita berada di rumah sakit, pengambilalihan secara paksa terjadi di rumahnya. Ibu Ratna mengambil kendali penuh. Dia memasak, membersihkan, mengendalikan dapur. Nia dan Adi mulai mendengarkan nenek Ratna karena ibu mereka tidak ada. Sari memindahkan semua barangnya ke kantor rumah Sita, mendirikan tempat tidur lipat dan menyatakan tempat itu sebagai miliknya. Dia mengeluh bahwa berbagi kamar dengan ibunya terlalu sempit dan dia membutuhkan ruang sendiri. Bimo berhenti dari pekerjaannya di agensi. Dia mengklaim bahwa bosnya membencinya dan mencuri kliennya. Dia berkata dia tinggal di rumah untuk mencari pekerjaan baru, tetapi pencarian itu berlarut-larut. Sita mengetahui semua ini dari Nia. Putrinya mengunjunginya di rumah sakit dan melaporkan kehidupan di rumah. Mama, nenek Ratna membuat makanan yang tidak enak dan berteriak pada kami jika kami tidak mendengarkannya. Dan Tante Sari mengambil kantormu. Dia duduk di sana sepanjang hari. Sita mengepalkan tinjunya di bawah selimut rumah sakit, merasa sama sekali tidak berdaya. Dia tidak bisa bangun, dia tidak bisa pulang, dia tidak bisa mengusir siapapun. Itu adalah kehamilan berisiko tinggi. Dokter memperingatkan bahwa stres dapat memicu persalinan. Ketika akhirnya dia dipulangkan, dia melewati ambang pintu rumahnya dan kehabisan napas. Rumah itu sama sekali tidak terlihat seperti miliknya. Di ruang tamu tergantung tirai baru yang jelek. Dindingnya ditutupi dengan gambar-gambar murah yang asing. Lemari di dapur telah diatur ulang. Kantornya yang bersih telah berubah menjadi tempat pembuangan sampah remaja. Pakaian di lantai, kosmetik di meja, majalah berserakan di mana-mana. Sita berdiri di lorong saat hamil 7 bulan dan menyadari bahwa mereka mendorongnya keluar dari rumahnya sendiri. Bimo keluar dari ruang tamu dan memeluknya. Bagaimana perasaanmu? Kamu terlihat lelah. Istirahatlah. Ibu sedang membuat makan malam. Kenapa kantorku ditempati? Sari tidak punya tempat tidur. Ini sementara. Lagi pula kamu harus beristirahat di tempat tidur kan? Kantor tidak digunakan. Itu adalah tempat kerjaku. Suruh dia mengosongkannya. Bimo mengerutkan kening. Sita, tolong, jangan memulai pertengkaran sedetik setelah masuk. Semua orang di sini bekerja keras untuk membantumu. Ibuku memasak, membersihkan, menjaga anak-anak. Sari juga membantu, dan kamu malah mengeluh. Sita ingin berteriak, tetapi gelombang mual baru menghantamnya dan dia berlari ke kamar mandi di lantai bawah tepat pada waktunya. Malam itu, ketika semua orang duduk di meja makan, Sita mengadakan rapat keluarga. Dengarkan aku baik-baik. Aku harus istirahat total, tapi ini kondisi sementara. Dalam 2 bulan aku akan melahirkan anak ini. Aku akan pulih dan semuanya akan kembali normal. Ibu Ratna, Sari, kalian adalah tamu sementara di sini. 6 bulan kalian berakhir pada bulan November. Sudah waktunya bagi kalian untuk menemukan tempat sendiri. Bimo, kamu butuh pekerjaan. Kamu punya 2 minggu. Jika kamu tidak menemukannya, kita akan melakukan percakapan yang sangat berbeda. Ibu Ratna menjatuhkan garpunya.
Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada kami? Aku mendedikasikan waktu dan energiku untuk membantumu. Aku tidak meminta bantuanmu. Kamu memaksaku menerimanya. Syaratnya jelas sejak hari pertama. Sari memukul meja dengan tangannya dan berdiri. Kamu mengusir kami ke jalan? Wanita hamil bertingkah seolah kami orang asing. Sita menatapnya dengan dingin. Aku bertingkah sebagai pemilik rumah ini. Jika kamu tidak menyukainya, di sana pintunya. Bimo campur tangan. Sita, keluarga saling mendukung. Kamu tidak masuk akal. Dukungan tidak berarti menjadi parasit di rumah orang lain. Mulailah bekerja, Bimo, aku serius. Percakapan berubah menjadi festival teriakan. Ibu Ratna berpura-pura menangis. Sari membanting pintu. Bimo keluar rumah seperti badai dan kembali 3 jam. Kemudian, bau alkohol. Sita berbaring di tempat tidur sendirian, memegangi perutnya. Bayinya menendang dengan gelisah. Dia mengelus perutnya dan berbisik, "Bertahanlah, nak, ini akan membaik." Tapi tidak ada yang membaik. Persalinan dimulai 2 minggu lebih awal. Sita bangun di tengah malam dengan kontraksi yang kuat dan memanggil ambulans sendiri. Bimo tidur sangat nyenyak setelah malam mabuk-mabukan sehingga dia bahkan tidak mendengar para medis membunyikan bel pintu. Tetanggalah yang akhirnya membantunya keluar rumah. Operasi caesar darurat dilakukan. Seorang bayi laki-laki lahir. 3,2 kg. Mereka menamainya Rio. Merah di wajah, keras, dengan rambut gelap yang lebat. Sita berbaring di ruang pemulihan, menatap putranya melalui boks plastik, merasakan campuran aneh antara cinta yang luar biasa dan keputusasaan mutlak. Anak ketiga. Tanggung jawab baru, kelemahan baru. Bimo mengunjunginya 2 hari kemudian, membawa buket bunga murah dan sedikit buah. Dia meminta maaf karena ketiduran saat ambulans datang. "Bagaimana kabarmu? Bagaimana bayinya?" "Baik-baik saja." "Kamu sudah mendapatkan pekerjaan, Bimo?" Dia memalingkan muka. "Belum, tapi aku punya beberapa petunjuk kuat." "Baru 2 minggu, Sita. Pasar kerja sedang sulit sekarang." Sita memejamkan mata, terlalu lelah untuk bertengkar. Dia menghabiskan seminggu di rumah sakit. Dokter memantau bekas lukanya dan tanda-tanda vitalnya. Nia dan Adi mengunjunginya bersama Ibu Ratna, menempelkan wajah mereka ke kaca untuk melihat adik laki-laki mereka. Mereka senang sekali. Pada hari kelima Nia menelepon. Sita berada di kamarnya, menyusui Rio. "Halo Ma, bagaimana perasaanmu?" "Baik sayang, Mama kangen kamu." "Bagaimana di rumah?" Nia terdiam, lalu bertanya dengan ragu. "Ma, siapa Om Joko?" Sita membeku. "Om Joko siapa?" "Pria yang mencium Tante Sari. Dia sekarang tinggal bersama kita." "Dia tidur di kantormu." Sesuatu di dalam diri Sita retak. "Nia, berikan teleponnya ke Papa." "Sekarang, juga." Bimo menjawab semenit kemudian. "Hei Sita, siapa Joko dan kenapa dia ada di rumahku?" Bimo ragu-ragu. "Itu pacar Sari. Mereka sudah bersama selama 3 bulan. Dia, pria yang baik, sayang. Dia kurir, mengendarai mobil box, membantu di rumah, bermain dengan anak-anak. Bimo, usir dia dari rumahku detik ini juga." "Sita, tenanglah. Kamu baru saja menjalani operasi besar. Tekanan darahmu. Aku keluar 2 hari lagi. Jika pria itu ada di rumahku ketika aku melewati ambang pintu, neraka akan terjadi." "Sita, kemana mereka harus pergi?" "Joko menyewa kamar kos kecil di daerah yang buruk." "Itu berbahaya. Bukan masalahku. Entah dia keluar, atau aku mengusir kalian semua sekaligus." Bimo menghela napas berat. "Baiklah, aku akan bicara dengan mereka." Sita menutup telepon dan memeluk Rio erat ke dadanya. Kemarahan membakar tenggorokannya, rumahnya, aturannya, batasannya, dan sama sekali tidak ada yang menghargainya. Mereka memulangkannya pada hari Minggu. Bimo menjemputnya dengan SUV, memuat tas, dan membantunya duduk di kursi penumpang. Sita menggendong Rio dan menatap keluar jendela ke jalanan Jakarta yang kelabu. Mereka berhenti di jalan masuk. Bimo membuka pintu depan dan membantunya naik tangga. Sita memasuki lorong. Rumah itu penuh dengan orang. Di ruang tamu duduk Ibu Ratna dan teman-temannya. 4 wanita tua dengan kopi dan kue. Mereka tertawa, berbicara keras, bersenang-senang. "Sita sudah datang." Ibu Ratna mengumumkan sambil berdiri. "Masuk, masuk. Kami mengadakan syukuran kecil."
Biarkan kami melihat cucu baru, kami. Sita berdiri di lorong dengan bayi baru lahir di tangannya, menyaksikan sirkus ini. Di sudut ruangan duduk seorang pria asing, sekitar 32 tahun, berotot, berambut cepak. Tentu saja itu Joko. Sari keluar dari dapur dengan nampan kue, melihat Sita dan memaksakan senyum. Hei, selamat atas kelahiran bayinya. Sita perlahan menyapu pandangannya ke sekeliling ruangan, lalu menoleh ke Bimo. Suruh semua orang keluar. Ibu Ratna membeku dengan cangkir kopi di tengah jalan ke mulutnya. Apa? Aku bilang setiap tamu harus meninggalkan rumah ini segera. Kami hanya ingin menghiburmu, membuat pesta kejutan kecil. Sita tidak meninggikan suaranya, tetapi setiap kata jatuh seperti pukulan palu. Ibu Ratna, Sari, Joko, kalian punya waktu tepat 3 hari untuk menemukan tempat tinggal lain. Bimo, kamu dan aku perlu bicara 4 mata. Keheningan yang berat dan menyesakan menyelimuti ruangan. Teman-teman Ibu Ratna, dengan canggung mulai mengambil tas mereka, menggumamkan permintaan maaf. Ibu, mertua memucat, membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Sita melewati mereka semua. Dia langsung pergi ke kamar tidur utama, menutup pintu, meletakkan Rio di tempat tidurnya dan duduk di tepi tempat tidur. Tangannya gemetar. Di dalam dirinya dia mendidih dengan kemarahan yang begitu kuat sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Rumahnya, anak-anaknya, hidupnya. Mereka pikir mereka bisa begitu saja mengambil alih semuanya saat dia terbaring tak berdaya di rumah sakit. Perang baru saja dimulai, dan Sita Wulandari tidak berniat kalah. Suara-suara teredam terdengar melalui pintu. Ibu Ratna merengek. Teman-temannya menghiburnya. Saat pergi Sari berbisik agresif kepada Bimo. Joko diam. Sita menatap Rio yang sedang tidur. Begitu kecil, begitu rapuh. Dia mendengkur pelan, mengerutkan alis kecilnya. Anak ketiga, alasan ketiga untuk membela miliknya, berjuang dan tidak pernah menyerah. Pintu terbuka. Bimo masuk dan menutupnya di belakangnya. Dia tampak bersalah, tetapi mengambil sikap defensif. Sita, mari kita bicarakan ini dengan masuk akal. 3 hari. Mereka tidak akan menemukan tempat tinggal dalam 3 hari. Bersikaplah realistis. Sita menoleh dan menatapnya. Aku di rumah sakit selama seminggu dan selama waktu itu kamu membawa pria asing ke rumahku tanpa izinku. Kamu bahkan tidak bertanya, kamu membiarkannya begitu saja. Joko orang baik, dia membantu. Kami pikir bantuan tambahan akan mempermudah hidupmu. Hidupku akan lebih mudah jika hanya orang-orang yang kupilih sendiri yang tinggal di rumahku. Joko adalah penghuni liar. Dia keluar besok. Ibu dan adikmu keluar dalam 3 hari. Bimo mengepalkan tinjunya. Bagaimana jika aku bilang tidak? Sita berdiri, berjalan lurus ke arahnya dan mengucapkan setiap suku kata dengan jelas. Maka aku akan mengajukan gugatan cerai dan mengusir kalian semua melalui pengadilan. Perjanjian pranikah itu kuat, sertifikat rumah atas namaku. Tak satu pun dari kalian memiliki perjanjian sewa. Kalian tidak memiliki dasar hukum untuk berada di sini. Bimo memucat. Kamu tidak akan berani. Coba saja. Mereka saling menatap tanpa berkedip. Rio mulai menangis. Sita berbalik, mengambil bayi itu dan memeluknya. Bimo bergegas keluar kamar, membanting pintu. Makan malam terasa seperti upacara pemakaman. Ibu Ratna duduk diam dengan bibir terkatup rapat. Sari menusuk-nusuk makanannya dengan agresif, menghindari kontak mata. Joko duduk di sudut, tampak sangat malu. Nia dan Adi dengan gugup melirik ke arah orang dewasa. Sita menyusui Rio, sama sekali mengabaikan ketegangan. Akhirnya Ibu Ratna pecah. Sita, kamu tidak bisa melakukan ini pada kami. Kami adalah keluarga, Bimo adalah putraku, Sari adalah adiknya, dan Joko akan menjadi menantuku. Kemana? Kami harus pergi? Kalian tidak menemukan tempat tinggal? Ibu punya waktu 6 bulan untuk mencari. Ibu memutuskan untuk tidak melakukannya. Sari melompat dari kursinya. Ya, kami mencari. Semuanya terlalu mahal atau di antah berantah, atau di daerah kumuh. Sita menatapnya dingin. Itu masalah kalian, bukan masalahku. Joko berdeham dan berbicara untuk pertama kalinya. Bu Sita, saya menghormati posisi ibu. Sari dan saya bisa berkemas besok. Kami akan menyewa kamar di kos-kosan atau kontrakan petakan. Kami akan mengatasinya. Sari menoleh. Joko, kamu memihaknya?
Sari, ini rumahnya. Dia benar. Ibu Ratna tersentak dan memegangi dadanya. Joko, bagaimana bisa kamu mengatakan itu, pengkhianat? Sita hampir tersenyum. Joko adalah satu-satunya yang waras di kelompok ini. Sempurna. Joko dan Sari keluar besok. Ibu Ratna, ibu punya waktu 3 hari. Ibu mertua meledak dalam tangisan teatrikal, mendorong dirinya menjauh dari meja, dan berlari ke kamarnya. Bimo menatap Sita dengan tatapan terluka dan mengikut ibunya. Nia turun dari kursinya, berjalan mendekat dan memeluk pinggang Sita. Mama, kenapa semua orang bertengkar? Sita mengelus rambut putrinya. Semuanya baik-baik saja, sayang. Orang dewasa hanya perlu menyelesaikan beberapa hal. Pergi sikat gigi. Waktunya tidur. Keesokan paginya Sari dan Joko mengemas tas mereka dengan cepat dan tenang. Joko memesan taksi online dan memuat bagasi. Saat pergi, Sari berhenti di depan Sita. Tahu tidak? Aku membencimu. Kamu menghancurkan keluarga kami. Sita tidak menjawab. Dia hanya melihat mereka pergi. Ibu Ratna menghabiskan 3 hari berikutnya dengan bertingkah seolah dia berada di ranjang kematian. Dia duduk di kamarnya, merengek tentang tekanan darahnya, dan mengklaim dia tidak bisa makan. Bimo berlarian di sekelilingnya, memohon pada Sita untuk perpanjangan waktu. Sita tidak bergeming. Pada hari ketiga Ibu Ratna mengemas tasnya. Bimo mencarikannya kamar kos murah, di suatu tempat di Jakarta Barat. Murah, tapi bersih. Ibu Ratna pergi sambil berteriak, mengutuk Sita sampai ke langit. Kamu akan menyesali ini. Putraku akan meninggalkanmu, dan kamu akan mati sendirian dengan anak-anak nakalmu. Sita menutup pintu di belakangnya dan merasakan beban besar terangkat dari dadanya. Rumah itu sunyi, hanya dia, Bimo dan ketiga anaknya. Minggu berikutnya tenang. Bimo menarik diri dan hampir tidak berbicara. Sita bekerja dari rumah, perlahan menerima pesanan analisis penilaian yang lebih kecil. Memulihkan kekuatan setelah operasi caesar. Rio menyita sebagian besar waktunya. Menyusui setiap 3 jam, mengganti popok, menidurkan. Nia dan Adi kembali ke rutinitas sekolah dan TK mereka. Hidup mulai kembali ke ritmenya. Tapi seminggu kemudian Sita menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menyalakan komputer desktopnya untuk membuka riwayat properti klien. Folder itu kosong. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Folder itu berisi semua laporannya dari tahun lalu, basis data klien dan data analitisnya sendiri. Dia memeriksa tempat sampah kosong, memeriksa cadangan cloud dihapus. Jantungnya berdebar kencang di rusuknya. Dia membuka log aktivitas sistem. Akses terakhir 3 hari yang lalu, jam 2 pagi. Saat dia sedang tidur. Seseorang masuk dan secara sistematis menghapus sumber penghasilannya. Sita keluar dari kantor dan menemukan Bimo di dapur. Kamu menyentuh komputerku, Bimo? Dia bahkan tidak mendongak dari ponselnya. Tidak, untuk apa aku melakukannya? Seseorang menghapus semua file kerjaku. Dia akhirnya menatapnya, mungkin virus. Virus tidak menyerang basis data klien tertentu dan cadangan cloud. Manusia yang melakukannya. Bimo mengangkat bahu. Aku tidak tahu, mungkin anak-anak yang melakukannya. Sita tahu bahwa anak berusia 7 tahun dan 4 tahun tidak tahu cara memotong tempat sampah di cloud secara permanen. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Dia kembali ke kantor dan menelepon layanan pemulihan data darurat. Seharga Rp8.000 mereka mengatakan bahwa mungkin mereka bisa menyelamatkan sebagian data dari drive lokal. 2 hari kemudian bom yang sebenarnya jatuh. Sita sedang menyiapkan dokumen untuk secara resmi menghapus mereka dari alamatnya di kantor kelurahan. Ternyata, saat dia di rumah sakit, Bimo berhasil mendaftarkan ibunya, adiknya, dan Joko secara resmi sebagai penduduk tetap. Sita pergi ke kelurahan dan meminta untuk melihat dokumen-dokumen itu. Petugas kelurahan menggeser map itu di atas meja. Isinya surat perjanjian sewa, yang disahkan notaris dan surat persetujuan domisili yang memberikan hak penuh sebagai penyewa kepada Ibu Ratna, Sari, dan Joko atas propertinya. Di bagian bawah halaman ada tanda tangan Sita. Tanda tangan itu terlihat mirip, tetapi Sita tahu dengan kepastian mutlak bahwa dia tidak pernah menandatanganinya. Ini pemalsuan, kata Sita kepada petugas wanita itu. Wanita itu merentangkan tangannya. Silakan laporkan ke pengadilan atau polisi. Bu, jika sudah disahkan ini mengikat kami sampai pengadilan memutuskan. Sebaliknya,
Sita keluar ke udara Jakarta yang panas dan lembab memegang salinannya. Berarti Bimo memalsukan tanda tangannya. Secara hukum menjadikan keluarganya sebagai penyewa. Sekarang, jika mereka pernah mencoba kembali, mengusir mereka akan memerlukan proses pengadilan yang formal dan panjang untuk pengosongan rumah. Dia masuk ke mobil dan segera menelepon pengacaranya, seorang wanita cerdas yang dia kenal dari transaksi real estate, pengacara Dina Kusuma. Dina, aku butuh konsultasi hari ini juga. Ini darurat. Mereka bertemu di sebuah kafe di pusat kota. Sita menjelaskan semuanya. Dina, mendengarkan dengan sorot mata marah mencatat. Sita, ini masalah serius. Pemalsuan tanda tangan pada perjanjian sewa dan memberikan keterangan palsu adalah tindak pidana, tetapi membuktikannya adalah mimpi buruk. Kamu akan membutuhkan ahli grafologi yang mahal dan memakan waktu, berbulan-bulan. Selain itu, kamu adalah istrinya. Pengadilan mungkin memihak suamimu dan menganggap perjanjian ini sebagai keputusan bersama dalam pernikahan tergantung bagaimana dia menyajikannya. Tapi aku punya perjanjian pranikah. Rumah itu milikku. Perjanjian pranikah melindungi aset saat perceraian. Itu tidak secara otomatis membatalkan perjanjian sewa atau fakta bahwa mereka dilindungi oleh Undang-Undang Hak Penyewa. Kepemilikan dan hak penyewa adalah dua hal yang sangat berbeda dalam hukum Indonesia. Sita merasa mual. Berapa lama pengosongan akan berlangsung jika mereka mencoba kembali berbulan-bulan, dan di pengadilan di Jakarta bisa lebih dari setahun atau 2 tahun. Kasus pengosongan rumah bisa berlarut-larut bertahun-tahun. Kamu harus membuktikan bahwa perjanjian itu fiktif, tanda tangannya dipalsukan dan bahwa kamu tidak pernah menyetujuinya. Bagaimana jika aku ganti saja kuncinya? Pengusiran ilegal. Mereka bisa menuntutmu untuk mengembalikan kepemilikan, polisi akan memaksamu membiarkan mereka masuk kembali karena mereka punya surat. Sita membayar uang muka untuk pengacara dan pulang. Dia duduk di dapur, menuang kopi untuk dirinya sendiri. Kepalanya sakit. Bimo masuk, menuang segelas air dan duduk di hadapannya. Kamu dari mana? Bertemu pengacara. Untuk apa? Sita menatap matanya. Bimo, kamu memalsukan tanda tanganku. Kamu menjadikan ibu dan adikmu penyewa sah saat aku terbaring pasca operasi di rumah sakit. Dia tidak menyangkalnya. Dia hanya memalingkan muka. Aku harus melakukannya. Mereka tidak punya tempat tujuan. Itu penipuan, itu kejahatan. Buktikan. Sita meremas cangkir kopinya begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Kamu mengerti apa yang kamu lakukan? Ini rumahku, propertiku. Kamu tidak punya hak. Aku suamimu. Perjanjian pranikah mengatakan sebaliknya. Bimo tiba-tiba berdiri dan melemparkan gelas ke wastafel stainless steel. Gelas itu pecah dengan suara keras. Aku muak dengan perjanjian sialan itu. Aku muak. Kamu melemparkannya ke wajahku setiap hari. Rumahku, propertiku, aturanku. Dan, aku ini apa, perabotan? Sita berdiri perlahan, menjaga jarak. Kamu suamiku, tapi rumah ini milikku. Kesepakatannya sebelum kita berdiri di depan petugas KUA. Kamu menerimanya. Aku tidak menyangka kamu akan bertingkah seperti wanita jalang yang tak berperasaan dan serakah, yang menjaga meter perseginya. Keheningan yang terjadi memekakkan telinga. Bimo bernapas berat, dan wajahnya memerah. Sita berdiri diam membatu, merasakan es menyebar di nadinya. Keluar dari dapurku. Sekarang juga, Bimo berbalik dan berjalan keluar dengan marah. Pintu kamar tidur utama terbanting dengan kekuatan yang menggetarkan dinding. Sita ditinggal sendirian, duduk kembali dan menghabiskan kopinya. Tangannya tidak gemetar. Dia hanya merasakan kejelasan yang dalam dan dingin. Pernikahan ini adalah kesalahan besar, tetapi menceraikannya sekarang berarti memasuki mesin penggiling daging. Hukum, proses pengadilan, stres bagi anak-anak, berbulan-bulan kehilangan uang. Sita memutuskan untuk menunggu, mengumpulkan bukti dan bersiap. Minggu-minggu berikutnya berlalu dalam keheningan yang tegang dan beracun. Bimo mencari pekerjaan, tetapi setiap wawancara berakhir dengan penolakan. Sita bekerja di rumah, dengan susah payah membangun kembali basis datanya untuk penilaian, mengambil klien baru untuk membangun kembali pendapatan. Rio berusia 2 bulan. Dia lebih sering tersenyum. Nia dan Adi merasakan ketegangan. Mereka menjadi lebih pendiam, berjalan berjinjit di sekitar rumah. Sita memperhatikan.
Bagaimana putrinya tersentak setiap kali Bimo meninggikan suaranya saat menelepon. Putranya mencoba menjadi tidak terlihat. Ini lebih mengkhawatirkannya daripada apapun. Pada bulan Desember, Ibu Ratna mulai terus-menerus menelepon Bimo, mengeluh tentang kamar kos yang disewanya. Berisik, makanannya sampah. Bimo mendengarkan, tampak menyedihkan dan memberikan isyarat bahwa ibunya bisa datang kepada mereka untuk liburan. Sita langsung memotongnya. Tidak, sama sekali tidak mungkin. Sari juga menelepon sambil menangis. Dia berkata bahwa Joko meninggalkannya. Dia tidak tahan dengan perubahan suasana hatinya yang konstan dan menghilang begitu saja. Sekarang dia tinggal di kamar kecil sendirian, hamil tua, tanpa pekerjaan, dan tanpa uang. Sita tidak merasa kasihan. Masalah orang dewasa membutuhkan solusi orang dewasa. Untuk Natal, Bimo meminta uang untuk membeli hadiah anak-anak. Sita memberinya Rp 1.000. Dia mengambilnya tanpa ucapan terima kasih. Dia membeli boneka untuk Nia, truk mainan untuk Adi dan boneka beruang untuk Rio. Mereka menghabiskan Natal berempat. Sita memasak ayam panggang, menyiapkan kentang dan menata meja yang indah. Anak-anak tertawa dan tampak bahagia. Di sisi lain, Bimo duduk merengut, minum bir dan menonton pertandingan bola. Saat makan malam, Sita mengangkat gelas untuk anak-anak untuk kesehatan. Bimo mendentingkan gelasnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Nia dengan intuisi anak, 7 tahun yang tajam mengamati mereka dan bertanya dengan tenang. Mama, Papa, apakah kalian tidak saling mencintai lagi? Sita membeku. Bimo juga. Mengapa kamu berkata begitu, sayang? Tanya Sita. Kalian tidak berpelukan lagi, tidak berciuman, tidak tertawa. Sita berlutut di kursi putrinya dan memeluknya. Terkadang orang dewasa hanya lelah, sayang. Tapi Papa dan Mama adalah tim, kan, Bimo? Bimo mengangguk tanpa memandangnya. Nia tidak terlihat yakin, tetapi kembali makan. Setelah liburan, Sita mendapatkan kontrak besar untuk penilaian properti komersial. Jaringan retail nasional membutuhkan penilaian seluruh pusat perbelanjaan di pinggiran kota. Honorariumnya mencapai Rp 240.000. Sita sangat senang. Dia akhirnya bisa membangun kembali tabungan, membuat dana, pendidikan untuk anak-anak, mungkin memperbaiki atap yang mulai menua. Dia pulang ke rumah dan berbagi kabar baik itu. Bimo menjadi bersemangat untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Itu luar biasa. Hebat. Akhirnya kita bisa mengganti peralatan elektronik. TV-nya kuno, dan kulkasnya berbunyi seperti pesawat lepas landas. Kita bisa membeli semua peralatan baru itu. Sita meletakkan tasnya. Uang ini akan dialokasikan untuk tabungan anak-anak. Bimo mengerutkan kening. Sita, kita semua menonton TV. Kita semua menggunakan kulkas. Itu kebutuhan dasar rumah tangga. Tabungan bisa menunggu. Masa depan anak-anak lebih penting. Masa depan apa? Nia 7 tahun, Adi 4 tahun. Mereka tidak membutuhkan dana kuliah, mendesak untuk besok. Mereka perlu tinggal di rumah yang layak hari ini. Sita merasakan kemarahan tumbuh dalam dirinya. Bimo, ini uangku. Aku yang menghasilkannya. Aku yang memutuskan untuk apa uang itu dibelanjakan. Kita adalah keluarga. Dalam keluarga, uang adalah milik bersama. Perjanjian pranikah mengatakan sebaliknya. Bimo meledak, menendang kursi ke belakang hingga jatuh ke lantai dengan suara keras. Lagi-lagi itu. Kontrak sialan itu. Kamu menggunakannya sebagai senjata untuk mengebiriku. Sita berdiri, meraih tasnya. Kamu adalah pria dewasa yang tidak bekerja selama 3 bulan. Yang tidak menyumbang 1 rupiah pun untuk rumah ini. Yang hidup sepenuhnya di punggungku. Itulah dirimu. Wajah Bimo berubah menjadi jelek. Dia menerjang ke depan dan mencengkeram pergelangan tangannya. Meremasnya dengan kuat, sangat kuat. Katakan itu lagi. Sita mencoba menarik lengannya. Lepaskan aku. Katakan apa yang baru saja kamu katakan, wanita sombong. Lepaskan aku. Bimo mendorongnya dengan keras. Sita terhuyung ke belakang, dan tulang punggungnya menghantam kusen pintu. Rasa sakit menusuk punggungnya seperti petir, dan bintik-bintik hitam menari di depan matanya. Nia berlari keluar dari kamarnya, terisak. Adi melongok dari sudut lorong dengan ketakutan. Bimo membeku, menatap tangannya sendiri. Semua warna lenyap dari wajahnya. Sita menarik napas, bersandar ke dinding.
Dia menatapnya dengan fokus yang mematikan, tanpa berkedip. Kamu baru saja melewati batas. Ini yang pertama dan terakhir kalinya. Jika kamu pernah menyentuhku lagi, aku tidak hanya akan menceraikanmu. Aku akan memastikan kamu membusuk di sel penjara. Kamu mengerti aku? Bimo tidak mengatakan apa-apa. Sita meraih tangan anak-anak, berjalan masuk kamar tidur utama, mengunci pintu dan naik ke tempat tidur bersama mereka, memeluk mereka erat-erat. Mama, sakit ya? Bisik Nia, menangis di bahunya. Tidak, sayang, Mama baik-baik saja. Adi meringkuk di kakinya, gemetar. Sita berbaring terjaga dalam kegelapan. Dia membutuhkan bukti tertulis. Keesokan paginya dia langsung pergi ke IGD. Dokter memeriksa punggungnya dan mendokumentasikan memar ungu tua yang luas di sepanjang tulang belakangnya. Bagaimana ini terjadi? Tanya dokter, seorang wanita berusia 40 yang menatap Sita dengan simpati yang jelas. Saya didorong ke kusen pintu. Apakah ibu ingin saya mendokumentasikan ini secara resmi sebagai visum untuk kekerasan dalam rumah tangga? Iya. Dia mendapatkan salinan laporan medis, visum et repertum, dan menyembunyikannya di brankas di kantornya. Bukti nomor 1. Bimo selama beberapa hari berikutnya bertingkah seperti anjing yang dipukul. Dia membawakannya bunga, membuat sarapan, menawarkan untuk mencuci pakaian. Sita menerimanya dalam keheningan yang dingin. Dia tidak berniat memaafkannya, tetapi dia belum bisa pergi. Dia harus membangun kasusnya. 2 bulan berlalu. Bimo akhirnya mendapatkan pekerjaan. Dia dipekerjakan sebagai manajer proyek untuk tim konstruksi kecil. Gaji Rp 20.000 bersih. Itu lumayan. Sita berharap ini akan meredakan ketegangan, tetapi tidak demikian. Bimo mengambil gaji pertamanya dan menuntut agar Sita mengambil Rp 9.000 dari uangnya sendiri dan mengirimkannya kepada ibunya. Ibu Ratna meneleponnya. Setiap hari, menangis bahwa dia bangkrut. Sita menolak. Itu ibumu, tanggung jawabmu. Jika kamu ingin membantunya, gunakan gajimu sendiri. Tapi 20 juta tidak cukup. Aku butuh untuk bensin, makan, pulsa. Belajarlah mengatur anggaran. Bimo mulai pulang ke rumah dengan marah dan kesal. Dia menggeram pada anak-anak dan berbicara dengan Sita seolah-olah dia sampah. Rumah itu menjadi panci, presto. Pada bulan Maret, Sari menelepon. Dia hamil tua dengan Joko yang menghilang, seperti ditelan bumi. Dia ketakutan, bangkrut, dan kesepian. Ibu Ratna panik, total. Dia menelepon Bimo secara histeris, memohon padanya untuk membiarkan Sari kembali ke rumah agar dia tidak menjadi gelandangan dengan bayi baru lahir. Bimo datang dengan tuntutan ini kepada Sita. Dia sedang memasukkan laporan penilaian di kantornya. Tidak, Bimo, sama sekali tidak. Sita, dia hamil. Dia tidak punya tempat tujuan. Dia bisa pergi ke dinas sosial atau mencari cara untuk menyewa kamar. Dia tidak punya uang sama sekali. Bukan masalahku. Bimo memukul meja dengan tinjunya. Kamu tidak punya hati. Sita berhenti menulis. Dia menatapnya dengan tatapan kosong. Aku punya 3 anak yang harus kuberi makan, pakaian, dan pendidikan. Aku harus membayar hipotek. Aku harus menjalankan perusahaan, dan aku punya suami yang hampir tidak berkontribusi sama sekali. Dan kamu juga menuntut agar aku mendukung secara finansial adik perempuanmu yang sudah dewasa dan ibumu. Di mana tepatnya kamu berharap aku menemukan hati untuk mereka? Rahang Bimo mengeras. Dia terdiam. Jawabannya tidak. Akhirnya Bimo keluar dari ruangan. Malam itu Ibu Ratna menelepon langsung ke Sita. Suaranya bergetar karena racun. Sita, aku mohon padamu. Sari akan melahirkan. Dia sakit. Biarkan dia tinggal hanya 1 bulan, hanya sampai dia bangkit kembali. Ibu Ratna, putri ibu adalah wanita dewasa. Dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia adalah putriku. Bimo adalah kakaknya. Bagaimana kamu bisa meninggalkan darah dagingmu sendiri? Aku tidak meninggalkan siapapun. Aku hanya tidak membiarkannya masuk ke rumahku. Kamu wanita jalang yang dingin dan kejam. Bimo tidak bahagia bersamamu. Sita menutup telepon dan memblokir nomornya. Bimo pulang larut malam, mabuk, total. Sita terbangun oleh suara benturan di dapur. Dia keluar dan melihat Bimo, tergeletak di lantai vinil, mencoba menarik dirinya ke gagang oven. Dia membantunya naik ke sofa dan melemparkan selimut padanya. Dia menggumamkan,
Hinaan yang tidak jelas tentang Sita, tentang ibunya, tentang betapa tidak adilnya hidup. Sita kembali ke tempat tidur, menatap langit-langit. Berapa lama lagi? Pada bulan April insiden kedua terjadi. Sita sedang menyiapkan makan malam, ayam, goreng, kentang balado, dan sayur asem. Bimo kembali dari lokasi konstruksi, tampak sangat marah. Dia melempar sepatunya ke sudut dan menghempaskan diri di kursi ruang makan. Mereka memotong gajiku, gumamnya. Menjadi 14 juta. Sita mengaduk sayur. Kenapa? Mereka bilang aku tidak memenuhi jadwal proyek. Ini sistem yang curang. Tidak, ada yang bisa tepat waktu dengan tenggat waktu itu. Kalau begitu carilah pekerjaan yang lebih baik. Bimo menoleh dengan marah. Oh, tentu. Mudah bagimu mengatakannya sambil duduk di kantor rumahmu yang nyaman. Kamu menghasilkan 5 kali lebih banyak dariku, dan kamu adalah bu ideal, bu sukses. Dan aku ini apa? Hanya pecundang. Ya. Sita menaruh makanan di piring. Kamu tidak pernah mengatakan itu. Tapi jika kamu berpikir begitu, lakukan sesuatu. Dia memanggil anak-anak, meja. Nia dan Adi duduk. Rio duduk di kursi tingginya, memukul-mukul dengan sendok plastik. Bimo mengambil satu gigitan ayam dan meludahkannya ke serbet. Ini murni garam. Tidak apa-apa kok, Bimo, aku sudah mencicipinya. Ini sampah yang tidak bisa dimakan. Sita meletakkan garpunya. Kalau begitu jangan makan, buatlah sandwich sendiri. Kepala Bimo tersentak. Matanya menjadi gelap. Apa katamu padaku? Aku baru saja mengatakannya. Nia mulai menangis. Adi menyusut di kursinya. Kamu sudah gila. Teriak Bimo. Sita cepat berdiri, melepaskan Rio dari kursi tingginya dan menggendongnya. Anak-anak, pergi ke kamar kalian. Bimo menendang kursinya ke belakang dan menghalangi jalannya. Berhenti. Kita belum selesai bicara. Kita sudah selesai. Minggir. Aku bilang, berhenti. Sita mencoba melewatinya. Bimo mencengkeram lengannya dan menyentaknya dengan kasar ke belakang. Rio mulai berteriak. Lepaskan aku sekarang juga. Teriak. Sita, kamu pikir karena kamu menghasilkan uang, kamu bisa berbicara denganku seperti anjing? Aku laki-laki di rumah ini. Kamu adalah parasit sialan. Itulah dirimu. Pukulan itu mendarat tepat di tulang pipi. Itu bukan tamparan di wajah dengan telapak tangan terbuka. Itu adalah pukulan dengan tinju terkepal di wajah. Berat, brutal, mengguncang tulang. Kepala Sita tersentak ke samping. Cahaya putih melintas di depan matanya. Telinganya dipenuhi denging tinggi. Dia menggigit bagian dalam pipinya, dan rasa darah yang panas dan logam membanjiri mulutnya. Rio menjerit ketakutan. Nia berteriak. Adi melompat dari kursinya dan merangkak ke bawah meja. Sita memegangi wajahnya, terhuyung ke belakang. Dia merasakan rasa darah, tapi dia tidak jatuh. Dia mendongak. Bimo berdiri di sana, terengah-engah, dengan tinju masih terkepal, dan wajahnya adalah topeng kemarahan buta. Sita tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia memegang anaknya erat-erat. Dia meraih kerah baju Nia. Dia memberi isyarat pada Adi untuk merangkak keluar dari bawah meja dan menarik mereka semua ke lorong. Mereka berlari ke kamar tidur utama. Sita membanting pintu, menguncinya, dan mendorong lemari kayu jati yang berat ke kusen pintu. Dia jatuh ke tempat tidur, mengayun-ayunkan anak yang berteriak, memeluk Nia dan Adi ke dadanya. Mama, berdarah, isak Nia ketakutan. Tidak apa-apa, sayang. Mama tidak apa-apa, kata Sita tersedak, menyeka darah dari dagunya. Adi terengah-engah, bersandar di rusuknya. Sita duduk dalam kegelapan, dan pipinya berdenyut kesakitan. Anak-anak gemetar di sampingnya. Bimo memukulnya. Lagi dengan tinju terkepal, dan kali ini dia bahkan tidak meminta maaf melalui pintu. Dia tahu sekarang bahwa dia harus pergi dari sini malam ini juga segera. Tapi kemana? Ibunya meninggal 2 tahun lalu, teman-teman mungkin untuk 1 malam. Tapi tidak dengan 3 anak yang menangis. Ayahnya, Pak Darmawan. Sita tidak berbicara dengan ayahnya selama lebih dari setahun. Mereka bertengkar hebat ketika dia menceraikan suami pertamanya. Pak Darmawan, pensiunan pekerja, konstruksi jadul, memberitahunya bahwa dia impulsif, menghancurkan keluarga, bahwa dia harus berkompromi. Ketika dia bertemu Bimo, Pak Darmawan memperingatkannya untuk tidak terburu-buru. Dia melihat Bimo apa adanya. Sita tidak mendengarkannya.
Sekarang dia sangat menyesalinya. Dia mengeluarkan ponsel dari sakunya, menemukan kontaknya, menatapnya dan menekan panggil. Berdering tanpa henti. Akhirnya terdengar suara serak. "Halo, Pak, ini Sita." Jeda panjang. "Sita." "Ya, hening." "Ada apa?" Sita menempelkan ponselnya erat-erat ke telinganya, merasakan gumpalan tumbuh di tenggorokannya. "Pak, bolehkah aku dan anak-anak datang ke tempat Bapak?" "Hanya sebentar, tolong." Pak Darmawan tidak bertanya. "Datanglah. Aku akan membiarkan lampu teras menyala." Sita berkemas dalam keheningan mutlak. Dia melemparkan pakaian anak-anak, popok, dokumen, dan laptop ke dalam tas olahraga besar. Anak-anak mengamatinya dari tempat tidur ketakutan, tetapi benar-benar diam. Mereka tahu ini masalah hidup atau mati. Dia menempelkan telinganya ke pintu. Tidak ada apa-apa. Bimo mungkin pingsan karena mabuk atau bersembunyi di kamar tamu. Perlahan dia memindahkan lemari, membuka kunci pintu. "Ikuti Mama," tanpa suara. Mereka berjalan berjinjit tanpa suara melalui lorong. Sita membuka pintu depan. Baru setelah dia memutar kunci kontak, memasukkan gigi dan keluar dari kompleks perumahan, dia akhirnya bernapas. Dari kursi belakang Nia bertanya, "Mama, apakah kita akan kembali ke Papa?" Sita menatap putrinya di kaca spion. "Mama tidak tahu, sayang, kita lihat nanti." Tapi jauh di lubuk hatinya dia tahu kebenarannya. Tidak akan pernah lagi. Ayahnya tinggal di ujung lain Jakarta di sebuah rumah sederhana 3 kamar tidur, di daerah Depok. Sita sudah lama tidak ke sana. Pak Darmawan membuka pintu, melihat wajah putrinya yang memar dan bengkak serta 3 anak yang trauma, berpelukan di belakangnya. Dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menyingkir ke samping. "Masuklah, lepaskan jaket kalian." Dia membantu anak-anak dengan pakaian mereka, mengambil tas berat dan membawanya ke kamar kosong. "Duduklah, aku akan membawakan selimut." Sita duduk di sofa usang, memeluk Rio. Nia dan Adi meringkuk di sampingnya. "Pak." Darmawan kembali, melemparkan selimut ke sofa, menarik kursi dan menatapnya. "Ceritakan." Sita menceritakan semuanya padanya. Bagaimana dia bertemu Bimo, pernikahan yang tergesa-gesa, kedatangan mertua, perjanjian palsu, pertengkaran. Pertama kali, dia mendorongnya dan malam ini pukulan dengan tinju. Pak Darmawan mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya seperti batu, dan rahangnya bergetar. Ketika dia selesai, dia berdiri dan mulai mondar-mandir di ruang tamu, kecil. "Jadi mereka menipumu dengan surat-surat, mengambil alih rumahmu, dan dia mengangkat tangan padamu." "Ya." Pak Darmawan berhenti dan menatapnya. "Mulai sekarang kita bergerak dari sini. Kamu aman. Anak-anak aman. Besok pagi kita lancarkan serangan." Sita merasakan simpul di dadanya akhirnya terlepas. Air mata mengalir di pipinya, yang memar. "Terima kasih, Pak." Pak Darmawan mendekat dan dengan canggung menepuk bahunya. "Sudah kubilang untuk memeriksa pria-pria ini dengan lebih baik. Kamu tidak mendengarkan, tapi masa lalu. Sekarang kita akan memperbaikinya." Sita tidak tidur malam itu. Dia berbaring di sofa, mendengarkan napas anak-anaknya, merencanakan langkah selanjutnya. Perceraian, pengosongan rumah, pengadilan, tapi pertama-tama bukti. Pagi-pagi sekali ayahnya membawanya ke IGD untuk visum. Dokter mendokumentasikan hematoma luas di wajahnya dan dugaan gegar otak ringan. Sita mendapatkan dokumennya. Visum et repertum. Bukti nomor 2. Dari rumah sakit mereka langsung pergi ke kantor polisi. Polres Jakarta Selatan. Sita mengajukan laporan resmi tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Sesuai UU PKDRT terhadap Bimo Pratama. Polisi yang bertugas mencatat kesaksiannya, memotret wajahnya, dan berjanji akan menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, PPA. Pemberhentian berikutnya kantor hukum pengacara Dina Kusuma. Dina menatap sekilas wajah Sita dan menggelengkan kepalanya. "Sita, ini kacau, tapi kita bisa memenangkannya. Kita segera ajukan gugatan cerai. Kita ajukan permohonan perlindungan sementara, nafkah untuk Rio, serta permohonan perintah pengosongan rumah oleh pelaku kekerasan dan perintah perlindungan restraining order. Kita lampirkan laporan medis, visum, dan surat tanda lapor dari polisi. Kemudian kita ajukan gugatan pengosongan untuk semua yang terdaftar di alamat itu." Perjanjian
Pranikah itu kuat. Rumah itu milikmu. Mereka tidak punya hak atasnya. Berapa lama pengosongan akan berlangsung? Melalui pengadilan perdata, berbulan-bulan, jika tidak bertahun-tahun. Pengadilan di Jakarta penuh sesak. Kamu harus membuktikan bahwa perjanjian itu dipalsukan. Bagaimana jika aku suruh saja mereka keluar? Kamu berhak menuntutnya. Tapi jika mereka menolak, kamu tidak bisa secara fisik mengusir mereka tanpa polisi atau juru sita dengan putusan pengadilan. Sita membayar uang muka. Lakukan. Mulai dokumennya. Keesokan harinya Dina mengajukan opsi nuklir. Gugatan cerai, perintah, pengosongan rumah oleh pelaku KDRT dan perintah perlindungan, serta permohonan nafkah untuk Rio. Bimo mendapat panggilan seminggu kemudian. Dia meneleponnya dengan panik dan marah. Apa yang kamu lakukan? Perceraian? Perintah perlindungan? Ya, karena kamu memukulku 2 kali. Sita, tolong, maafkan aku. Aku kehilangan kendali. Itu kesalahan. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Terlambat. Kembalilah ke rumah. Mari kita bicarakan ini seperti orang dewasa. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Rumah itu milikku dan aku ingin kamu dan keluargamu keluar dari sana. Bimo terdiam. Ketika dia berbicara lagi, suaranya sedingin es. Baiklah. Kalau begitu ini perang. Ini perang. Sita setuju dan menutup telepon. Minggu-minggu berikutnya adalah mimpi buruk. Bimo menyewa pengacara licik dan mengajukan gugatan balik. Dia mencoba menantang perjanjian pranikah, menuntut setengah dari nilai rumah dan mengklaim bahwa perjanjian sewa untuk keluarganya sah secara hukum. Dina menghancurkan argumennya satu persatu. Perjanjian pranikah dibuat secara notarial dan sekuat batu karang. Rumah itu adalah harta bawaan sebelum menikah. Tanda tangan pada perjanjian sewa dianggap sangat mencurigakan oleh ahli grafologi, tetapi mesin hukum bergerak dengan kecepatan. Siput. Sidang, pembuktian. Sita tinggal di rumah sempit ayahnya, melakukan penilaian dari laptop di meja dapur. Sementara Pak Darmawan menjaga anak-anak. Dia ternyata sangat lembut, sebagai seorang kakek. Dia memasak sop ayam dan nasi goreng. Dia membawa mereka ke taman. Nia dan Adi perlahan keluar dari cangkang mereka. Rio belajar merangkak. Sita akhirnya bisa bernapas. Tidak ada yang meneriakinya, tidak ada yang mengancamnya, tetapi rumahnya masih diduduki oleh parasit. Pak Darmawan punya ide. Kita harus menyewa detektif swasta. Kita harus tahu persis siapa yang ada di rumah itu dan apa yang mereka lakukan. Jika mereka menggunakan narkoba, merusak properti atau melanggar hukum, kita bisa mempercepat pengosongan. Sita setuju. Mereka menyewa pensiunan detektif polisi berusia 55 tahun. Seminggu kemudian dia menyerahkan flash disk kepada mereka. Itu seperti asrama mahasiswa, Bu, kata detektif itu. Ibu Ratna pindah kembali. Sari juga kembali kondisi hamil tua. Bimo sama sekali tidak bekerja. Setiap akhir pekan mereka mengadakan pesta. Saya berhasil mengarahkan mikrofon ke teras saat salah satu acara bakar-bakar mereka. Ibu harus mendengarkan ini. Sita mencolokkan flash disk ke laptopnya. Dia mendengar denting botol bir, lalu suara kemenangan Ibu Ratna yang melengking. Bisakah kalian percaya? Dia membawa anak-anak nakalnya dan lari terbirit-birit. Dia pikir dia bisa menakut-nakuti kita dengan pengacara, tapi kita praktis pemilik tempat ini. Pengacara Bimo mengatakan bahwa dia akan tetap mendapatkan setengah dari nilai rumah. Dia adalah suami, dia punya haknya. Kemudian suara Sari. Aku selalu memberitahumu bahwa dia sombong. Lihat di mana dia berakhir. Tidur di sofa ayahnya, dan kita tinggal di rumah 200 meter persegi secara gratis. Ibu Ratna tertawa keras. Dia tidak akan pernah kembali. Dia ketakutan. Bimo menunjukkan padanya siapa bos di sini. Biarkan dia menyewa apartemen dengan gajinya itu. Kita tetap di sini. Sita menghentikan rekaman. Dia menatap ayahnya. Bapak dengar itu? Wajah Pak Darmawan menjadi gelap. Lintah yang kurang ajar. Sita, kita harus bermain keras. Pengacara Dina mengusulkan serangan taktis. Sita, kamu adalah pemilik sah. Perjanjian pranikah melindungimu. Tanda tangan pada perjanjian sewa sedang dalam, penyelidikan pidana untuk penipuan. Pengadilan perdata lambat. Alternatifnya, kamu masuk begitu saja ke rumahmu sendiri dengan polisi.
bolehkah aku melakukan itu? Kamu ada di sertifikat sebagai pemilik tunggal. Perintah perlindungan dan perintah pengosongan rumah yang dikeluarkan pengadilan terhadap Bimo secara tegas melarangnya memasuki properti. Jika keluarganya menolak untuk pergi, polisi akan menganggapnya sebagai berada di properti orang lain tanpa izin, sementara pemilik telah mencabut persetujuan untuk tinggal di sana. Penyerobotan. Ini akan secara drastis mempercepat proses. Sita memikirkannya. Kapanpun kamu siap, kata Dina. Sita menatap ayahnya. Dia mengangguk. Kita akan bersiap, merencanakannya dan melaksanakannya. Mereka mulai mempersiapkan landasan. Mereka menghubungi Polsek Cilandak, menyerahkan akta notaris, perintah pengosongan rumah terhadap Bimo Pratama, laporan polisi KDRT, serta rekaman dari detektif. Polisi setuju untuk mengirim petugas untuk pendampingan. Pak Darmawan meminta bantuan dua temannya yang bertubuh besar dari masa lalu, Bambang dan Agus, yang bekerja di bidang keamanan. Kartu liar adalah Fajar, suami pertama Sita. Nia diam-diam menelepon ayahnya dan memberitahunya bahwa Bimo memukul ibunya. Fajar langsung pergi ke rumah Pak Darmawan, hampir mendobrak pintu. Dia melihat memar kuning yang memudar di pipi Sita dan memucat. Sita, apa yang terjadi di sini? Nia berkata, sampah itu memukulmu. Sita mengangguk lelah. Ya, 2 kali. Fajar mengepalkan tinjunya. Kenapa kamu tidak meneleponku? Aku sedang menanganinya. Fajar. Omong kosong Sita. Aku tahu, kita sudah bercerai, tapi Nia dan Adi adalah anak-anakku. Jika mereka ada di rumah dengan pemabuk yang agresif, aku berhak tahu, aku akan membantumu. Katakan, apa yang kamu butuhkan? Sita menatapnya. Fajar selalu menjadi pria yang baik. Mereka tidak berhasil sebagai pasangan suami istri, tetapi mereka berbagi hak asuh tanpa masalah. Dia membayar tunjangan tepat waktu dan tidak pernah melewatkan akhir pekan. Terima kasih Fajar. Dia menjelaskan rencananya untuk mendapatkan kembali rumah itu. Fajar bersikeras bahwa dia akan ikut dengan mereka. Aku ikut dengan kalian. Kalau-kalau keadaan menjadi buruk. Tim penyerang sudah siap. Sita, ayahnya Pak Darmawan, mantan suaminya Fajar, 2 petugas keamanan bertubuh besar Bambang dan Agus, 2 polisi bersenjata dan pengacara Dina. Hari itu tiba. Jumat malam detektif memastikan bahwa mereka mengadakan pesta lagi. Mobil diparkir di halaman rumput, musik keras, setidaknya 10 orang di dalam. Sita menitipkan anak-anak pada tetangga yang terpercaya di Depok. Nia memeluknya erat sebelum pergi. Mama, apakah Mama akan kembali? Ya, sayang, Mama Yanyi. Mereka tiba di rumah dalam konvoi 3 mobil pukul 8 malam. Rumah itu terang, benderang seperti pasar malam. Bas menghantam kaca jendela. Detektif itu parkir di jalan sebelah. Dia memberi Sita earphone. Mikrofon menyala. Dengarkan. Sita memasang earphone ke telinganya. Dia mendengar musik, tawa, dan kemudian suara Ibu Ratna, keras dan jelas, membual kepada seorang wanita asing. Sudah, ku bilang, dia tidak muncul di sini selama 2 bulan. Dia pengecut. Bimo memberinya pelajaran. Dia pikir dia ratu di istana. Tapi dia hanya gadis kecil, yang lemah. Wanita lain tertawa. Bagaimana dengan rumahnya? Pengacara Bimo bilang itu akan dibagi 50,50. Kita akan memaksanya menjual dan mengambil uang tunai. Dia pikir perjanjian pranikah bodoh itu akan menyelamatkannya. Ternyata, tidak. Sita melepas earphone dan memberikannya kepada Dina. Kamu dengar itu, Dina? Tersenyum seperti hiu. Bukti indah tentang itikat buruk. Kita akan memutarnya. Untuk hakim. Pak Darmawan meletakkan tangan di bahu putrinya. Siap, nak, Sita, mengangguk. Tidak ada lagi rasa takut dalam dirinya, hanya tekad yang dingin dan diperhitungkan. Ayo, polisi keluar dari mobil patroli dengan perlengkapan lengkap. Semua siap, tunjukkan dokumennya sekali lagi. Sita memberinya map, sertifikat tanah, KTP, perjanjian pranikah dan perintah pengadilan yang aktif terhadap Bimo Pratama. Petugas memeriksanya dan mengangguk. Kelihatannya kuat. Ibu memiliki hak penuh untuk menempati tempat ini. Kita ketuk. Bambang dan Agus berjalan 2 langkah. Di belakang Sita. Fajar berjalan di sisinya dengan rahang terkatup, diam dan siap. Sita tidak mengetuk. Dia mengeluarkan kunci cadangannya, memutar kunci dan mendorong pintu. Mereka memasuki lorong.
Rumah itu bau bir basi, asap rokok, dan parfum murah. Musiknya memekakkan telinga. Sita berjalan lurus ke ruang tamu. Ada sekitar selusin orang di sana. Ibu Ratna sedang bercengkerama di meja makan dengan segelas anggur dari karton. Sari dengan perut buncit tertawa di sofa. Bimo duduk membungkuk di kursi berlengan dengan tatapan kosong mabuk. Orang asing berkeliaran di dapur. Sita berdiri di ambang pintu ruang tamu. Di belakangnya, terbentuk tembok manusia. Ayahnya, mantan suaminya, 2 penjaga keamanan besar, 2 polisi bersenjata dan pengacara. Seseorang melihat polisi dan bergegas mematikan stereo. Musik berhenti, tiba-tiba. Ibu Ratna menoleh. Dia melihat Sita. Gelas anggur membeku di tengah, jalan ke mulutnya. Darah mengalir dari wajahnya. Dia menjatuhkan gelasnya. Gelas itu pecah, memercikkan anggur merah ke lantai parket kayu jati. Ya Tuhan, teriak Ibu Ratna sambil memegangi dadanya. Itu dia, beraninya kamu? Bimo melompat dari kursinya dengan terhuyung-huyung. Dia melihat Sita, melihat polisi dan menjadi sadar dalam sepersekian detik. Sita, apa yang kamu lakukan? Di sini, Sita mengambil 1 langkah ke dalam ruangan. Suaranya seperti es. Aku pindah kembali ke rumahku. Sari dengan susah payah mencoba berdiri, menopang perut besarnya. Kamu tidak bisa melakukan itu. Kami tinggal di sini. Kamu menelantarkan properti ini. Polisi melangkah maju dengan tangan bertumpu di dekat sabuk senjatanya. Polisi, harap dengarkan. Ibu Wulandari adalah satu-satunya pemilik sah properti ini. Dia memiliki hak penuh untuk berada di sini dan secara resmi meminta semua orang yang tidak berkepentingan untuk segera meninggalkan tempat ini. Ibu Ratna berteriak. Dia bukan satu-satunya pemilik. Bimo adalah suaminya. Ini harta. Bersama. Dina melewati polisi dan membuka tas kerjanya. Saya kuasa hukum Ibu Wulandari. Akta notaris perjanjian pranikah pisah harta yang diajukan pengadilan menetapkan properti ini sebagai harta pribadi eksklusif klien saya. Suaminya tidak memiliki hak atasnya. Selain itu, ada perintah pengadilan aktif tentang perintah perlindungan dan pengosongan rumah yang melarang Pak Pratama mendekati klien saya. Saat ini dia melanggar perintah pengadilan. Dia memberikan salinannya kepada petugas. Bimo menerjang ke depan, wajahnya berubah karena marah. Sita, apa yang kamu lakukan? Kita adalah keluarga. Bambang, penjaga keamanan seberat 100 kg, dengan lancar berdiri di depan Sita dan menempelkan tangannya ke dada Bimo, menghentikannya di tempat. 1 langkah lagi, Bung, dan kamu akan melihat apa yang terjadi. Fajar berdiri tepat di sebelah Bambang, menatap Bimo dengan tatapan membunuh. Sita melihat sekeliling ruangan, menatap para tamu yang ketakutan. Setiap tamu harus meninggalkan rumahku segera. Jika dalam 30 detik, kalian tidak berada di luar pintu itu, kalian akan ditangkap karena memasuk properti orang lain tanpa izin. Orang asing tidak perlu diberitahu 2 kali. Mereka mengambil mantel mereka dan praktis berlari keluar melalui pintu depan, menggumamkan permintaan maaf kepada polisi. Dalam semenit ruang tamu kosong, kecuali Bimo, Ibu Ratna, dan Sari. Polisi mengeluarkan buku catatan. Pak Pratama, saat ini Anda melanggar perintah perlindungan pengadilan. Anda punya waktu 5 menit untuk mengambil tas dengan barang-barang penting. Jika tidak, saya akan memborgol Anda. Bimo menatap polisi, menatap penjaga keamanan besar dan menyadari bahwa dia benar-benar terjebak. Dia berbalik ke Sita, suaranya bergetar. Sita, tolong, pikirkan Rio. Dia putraku. Kamu memisahkannya dari ayahnya. Rio tinggal bersamaku. Kamu akan membayar nafkah dan menemuinya sesuai dengan jadwal kunjungan yang akan ditetapkan pengadilan agama. Tapi kamu tidak tinggal di sini lagi. Ambil barang-barangmu dan keluar. Aku akan mengambil setengah darimu. Pengacaraku akan memerasmu sampai habis. Dina tersenyum jahat. Semoga berhasil. Perjanjian pranikah mengecualikan harta bawaan. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Bimo berdiri lumpuh, dengan tinju terkepal, sama sekali tidak berdaya. Polisi berbalik ke Ibu Ratna dan Sari. Bu, Anda dan putri Anda tidak terdaftar dalam sertifikat sebagai pemilik dan Ibu Wulandari menarik persetujuan untuk Anda tinggal di sini. Dia secara resmi meminta agar Anda pergi. Jika Anda menolak, saya akan membuat laporan tentang penyerobotan dan kemudian juru Sita akan
mengusir Anda. Ibu Ratna merosot ke kursi, menangis histeris. Aku akan kena serangan jantung. Tekanan darahku, kalian membunuhku. Pak Darmawan melangkah maju, menatapnya, dengan jijik mutlak. Simpan drama amatiran itu untuk sinetron, Bu. Kamu, baik-baik saja. Pergilah berkemas, Sari terisak keras. Aku hamil. Aku akan melahirkan bulan depan. Kalian membuangku ke jalan. Sita menatapnya. Kamu sudah dewasa. Sewa motel atau kembalilah ke lubang tempat Joko berasal. Tapi, malam ini kamu meninggalkan rumahku. Kamu punya waktu 1 jam untuk mengemas, apa yang bisa kamu bawa? Pak Darmawan menambahkan, memeriksa jam tangannya. Dalam 60 menit Bambang dan Agus akan mulai melemparkan kantong sampah ke halaman depan. Ibu Ratna menatap 2 penjaga keamanan besar. Dia menyadari bahwa pertunjukan sudah berakhir. Sari, ayo, kita berkemas. Mereka menyeret diri menaiki tangga. Suara pengepakan yang panik, laci yang dibanting dan resleting yang ditutup, bergema di seluruh rumah. Sita duduk di sofanya. Sofanya di rumahnya. Dia mengusapkan tangannya ke kain itu. Fajar duduk di sampingnya. Bagaimana keadaanmu? Sita menghembuskan napas panjang dan bergetar. Aku lelah, tapi aku melakukan hal yang benar. Kamu hebat, kata Fajar lembut. Pak Darmawan melihat sekeliling ruang tamu. Mereka meninggalkan kandang babi di sini. Aku akan datang besok dan membantumu menggosok tempat ini dari atas ke bawah. Aku bisa mengatasinya, Pak. Aku tahu kamu bisa, tapi aku akan tetap membantu. Sejam kemudian Bimo, Ibu Ratna dan Sari menurunkan 4 koper dan beberapa kantong sampah dari tangga. Wajah mereka merah, menangis dan penuh kebencian. Polisi mengawal mereka ke pintu. Bimo melemparkan kunci rumahnya ke meja di lorong. Ibu Ratna berhenti di pintu dan menatap Sita dengan marah. Kamu akan membayar untuk ini. Karma akan menghancurkanmu. Bimo tidak akan membiarkan ini. Begitu saja. Sita berdiri dan berjalan lurus ke arahnya. Coba kembali ke sini, dan aku akan menyuruhmu ditangkap karena penyerobotan. Coba ancam aku, dan aku akan mengajukan tuntutan penguntitan. Besok aku memasang CCTV. Setiap gerakan, kalian akan direkam. Jika kalian ingin masalah, teruslah bicara. Ibu Ratna mengatupkan bibirnya, berbalik dan keluar ke dalam malam. Bimo tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap Sita dengan campuran kebencian murni dan kekalahan total, lalu pergi. Sari, bergoyang-goyang karena perutnya, mengikutinya. Pintu terbanting. Hening. Sita berdiri di tengah lorongnya, merasakan ketegangan akhirnya lepas. Ketakutan, kemarahan, adrenalin, semuanya hilang, meninggalkan ruang kosong yang aneh. Pak Darmawan memeluk putrinya. Kerja bagus nak, kamu berhasil. Sita menyembunyikan wajahnya di dada ayahnya. Terima kasih Pak, aku tidak akan berhasil tanpamu. Fajar menepuk bahunya. Sita, jika kamu butuh sesuatu, telepon saja. Mia dan Adi adalah anak-anakku, aku akan selalu mendukungmu. Terima kasih Fajar. Polisi pergi. Bambang dan Agus menggeledah seluruh properti untuk memastikan tidak ada yang bersembunyi, lalu menerima bayaran dan pergi. Pengacara Dina memeluk Sita dan pulang. Sita ditinggal sendirian. Perlahan dia berjalan melalui rumah, ruang tamu, dapur, kantor, kamar tidur. Semuanya akrab namun ternoda. Noda di dinding, bau aneh, sampah yang ditinggalkan keluarga Bimo. Dia harus memutihkan semuanya, menggosoknya dan mendesinfeksi setiap sentimeter persegi. Dia harus memulai dari awal. Dia menuang segelas air di dapur. Ponselnya bergetar, SMS dari nomor tak dikenal. Di mana kamu wanita jalang mati? Ini belum berakhir. Sita menghapus pesan itu, memblokir nomornya dan segera menelepon perusahaan keamanan swasta. Selamat pagi. Saya membutuhkan sistem pemantauan aktif dan kamera eksternal. Untuk besok pagi. Ini darurat. Malam itu, dia hampir tidak tidur. Dia melompat pada setiap derit lantai. Rumah itu terasa sangat besar dan kosong. Keesokan paginya Pak Darmawan membawa anak-anak. Nia, Adi dan Rio masuk melalui pintu depan. Mama, kita di rumah, teriak Nia gembira. Sita jatuh berlutut dan memeluk mereka erat-erat, merasakan kehangatan akhirnya kembali ke dadanya. Ya, sayang, kita di rumah.
Nia melihat sekeliling ruang tamu. Mama, di mana Papa? Dan Nenek Ratna? Sita memegang tangan putrinya. Papa tidak tinggal di sini lagi. Dia pindah, tapi kamu masih akan melihatnya kadang-kadang. Nenek Ratna juga pindah. Adi mendongak dengan mata terbelalak. Apakah mereka benar-benar tidak akan kembali? Mereka tidak akan kembali. Nia memeluk ibunya lagi. Aku lebih suka begini, kan Adi? Adi mengangguk penuh semangat. Rio, yang baru, berusia 1,5 tahun, tidak mengerti apa-apa. Dia hanya mengoceh dan merangkak ke arah kotak mainannya. Beberapa hari berikutnya adalah rangkaian pembersihan menyeluruh yang kabur. Sita menggosok lantai, membuang sampah yang ditinggalkan dan beres-beres. Pak Darmawan membantu memindahkan perabotan dan membawa kantong ke tempat sampah. Perusahaan keamanan memasang 4 kamera di luar dan sistem alarm yang melolong. Tukang kunci mengganti semua kunci di pintu. Fajar membawa Nia dan Adi untuk akhir pekan agar Sita bisa beristirahat dan bekerja. Dia tinggal bersama Rio, menarik napas dan mulai menerima pesanan penilaian lagi. Sebulan kemudian sidang pengadilan diadakan. Sita memasuki gedung pengadilan Agama Jakarta Selatan, tampak elegan dan tak tergoyahkan. Bimo duduk di sisi lain lorong dengan pengacaranya. Dia tampak kelelahan. Dia menua 5 tahun dalam sebulan. Hakim memeriksa berkasnya. Perjanjian pranikah, laporan visum dokter tentang penyerangan, catatan polisi dari laporan KDRT. Ibu Wulandari, Anda mengajukan gugatan cerai dengan alasan KDRT oleh suami? Ya, Yang Mulia. Pak Pratama, ada keberatan? Bimo menatap lantai, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak. Pengadilan meresmikan perceraian. Nafkah untuk Rio ditetapkan sebesar Rp4.000 per bulan karena gaji Bimo yang rendah dikonstruksi. Kunjungan dengan putranya harus di bawah pengawasan ketat. 2 kali seminggu selama 3 jam di tempat umum. Sita keluar dari pengadilan sebagai wanita bebas, tetapi dia tidak merasa sebagai pemenang. Dia hanya merasa lelah, hidup terus berjalan. Bimo mulai mengganggunya melalui telepon. Awalnya dia memohon pengampunan. Kemudian dia mengancamnya, mengklaim bahwa dia akan membuktikan bahwa Sita tidak layak menjadi ibu dan akan mengambil Rio darinya. Sita merekam setiap panggilan dan mengirimkannya ke Dina, yang melaporkan kasus tersebut ke polisi. Bimo dipanggil ke kantor polisi dan mendapat peringatan tentang kemungkinan hukuman penjara karena melanggar perintah pengadilan. Telepon berhenti, tetapi kemudian pesan teks dari Ibu Ratna dimulai. Esai panjang histeris yang penuh dengan upaya menimbulkan rasa bersalah. Sita memblokir nomor demi nomor. Pada bulan Juni, Sari melahirkan seorang bayi perempuan. Dia mengirimi Sita foto dari ponsel sekali pakai dengan tulisan, "Lihat betapa cantiknya dia. Kamu merampoknya dari kehidupan normal dengan keluarga." Sita menghapus pesan itu dan memblokir nomornya. Fajar memenuhi tugasnya 100%. Dia menjemput anak-anak yang lebih besar, membawa mereka ke kebun binatang, membayar tunjangannya tepat waktu seperti jam. Pak Darmawan datang setiap akhir pekan untuk memperbaiki keran yang bocor, memotong rumput dan memanggang burger. Sita bekerja tanpa henti. Klien kembali, uang mulai mengalir, dan rekening banknya stabil. Namun trauma tetap ada. Rio tidur sangat buruk, bangun sambil berteriak 5 kali semalam. Nia mulai gagap. Itu adalah reaksi stres terhadap bulan-bulan teriakan di rumah. Adi menjadi manja, ketakutan jika harus ditinggal sendirian di kamar. Sita mendaftarkan kedua anak, yang lebih besar untuk terapi bermain. Rp500.000 per sesi. Uang cepat habis, tetapi kesehatan mental anak-anak adalah prioritas. Dia sendiri juga mulai pergi ke terapis, mengatasi PTSD pasca kekerasan dalam rumah tangga dan pengambilalihan hidupnya secara paksa. Pada bulan Agustus, Bimo mencoba muncul di rumah tanpa pengumuman untuk melihat Rio. Dia membunyikan bel pintu. Sita membukanya dengan ponsel di tangan. Sudah, menekan 112 nomor darurat. Bimo, hari kunjunganmu adalah Rabu dan Sabtu. Hari ini Selasa. Pergi dari terasku. Sita, aku merindukannya. Biarkan aku melihatnya hanya 10 menit. Kamu harus mematuhi perintah pengadilan. Bimo mencoba menerobos melewatinya ke lorong. Sita menekan tombol panik pada keypad, alarm keamanan. Alarm melolong begitu keras hingga bisa membangunkan orang mati.
Bimo panik dan berlari ke mobilnya. Polisi tiba 5 menit kemudian, membuat laporan dan mengajukan permohonan hukuman karena percobaan pembobolan serta pelanggaran ketertiban dan perintah pengadilan. Ibu Ratna mencoba menuntut hak kakek nenek untuk mengunjungi Rio. Dina benar-benar menghancurkannya di pengadilan, memutar rekaman di mana Ibu Ratna bersekongkol tentang cara mencuri rumah Sita tepat di sebelah bukti kekerasan dalam rumah tangga Bimo. Hakim menolak permohonan itu sepenuhnya. Menjelang Oktober, gagap Nia menghilang. Adi kembali menjadi anak laki-laki yang bahagia dan energik. Rio pergi ke tempat penitipan anak dan berkembang dengan baik. Sita akhirnya bisa menurunkan bahunya. Untuk sementara waktu semuanya baik-baik saja. Sita mendapatkan kontrak tahunan yang besar dengan pengembang komersial. Dia berpenghasilan sangat baik, menambah tabungan hidup damai. Pada bulan November Fajar memperkenalkan pacar barunya, Diana. Dia berusia 32 tahun, seorang guru SMA, baik dan lembut. Anak-anak menyukainya. Sita tulus ikut berbahagia atas kebahagiaan mantan suaminya. Dia pantas mendapatkan kehidupan yang baik. Pak Darmawan juga mulai berkencan dengan tetangganya. Mereka tampak serasi bersama. Tetapi Sita tetap sendirian. Dia sama sekali tidak tertarik untuk berkencan. Terlalu banyak beban, terlalu banyak kelelahan. Hidupnya adalah anak-anak, pekerjaannya dan rumahnya. Pada bulan Desember Bimo mengiriminya SMS. Sita, aku sangat menyesal atas semua ini. Memukulmu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu. Cium Rio untukku. Sita membacanya, menatap layar, lalu menghapusnya. Pengampunan, mungkin suatu hari nanti, tapi tidak hari ini. Mereka merayakan Natal di rumahnya. Sita, 3 anak, Pak Darmawan dengan pasangannya, Fajar dan Diana makan, minum anggur, tertawa. Ketika tiba waktunya untuk kue, Nia memejamkan mata dan mengucapkan permohonan. Aku berharap mamaku bahagia. Sita memeluk putrinya. Mama bahagia, sayang. Mama punya kalian. Tapi jauh di lubuk hatinya dia tahu kebenarannya. Dia tidak bahagia, dia stabil, dia aman. Dia tidak lagi takut dipukul di dapurnya sendiri, dan untuk saat ini itu sudah cukup. Pada bulan Januari datang surat tulisan tangan dari Ibu Ratna. Sita, usiaku 73 tahun. Kesehatanku memburuk. Dokter bilang jantungku bermasalah. Aku mohon padamu, izinkan aku melihat cucuku 1 kali terakhir ini. Aku berjanji tidak akan membuat keributan. Aku hanya ingin menggendongnya sebelum aku mati. Sita memasukkan surat itu ke dalam laci. Tidak, jawabnya dalam hati. Menjelang Februari Joko, ayah dari anak kedua Sari, secara ajaib menata hidupnya. Dia mendapatkan pekerjaan legal sebagai sopir truk menyewa apartemen yang layak dan membawa Sari serta anak-anak tinggal bersamanya. Sita mendengarnya dari mulut ke mulut dan merasa lega. Biarkan mereka menjalani hidup, mereka sendiri jauh darinya. Bimo mendapatkan pekerjaan baru sebagai manajer proyek untuk pengembang besar. Gajinya naik 2 kali lipat. Dia mulai membayar Rp 6.000 nafkah tepat waktu, tanpa mengeluh. Kunjungan yang diawasi dengan Rio berjalan tanpa gangguan. Dia tidak pernah mencoba datang ke rumahnya lagi. Mungkin dia benar-benar berubah, tetapi Sita tidak peduli. Pada musim semi Sita mendapat tawaran pekerjaan dari perusahaan konsultan real estate besar. Posisi direktur penilaian. Rp 80.000 per bulan plus bonus, prestise, stabilitas, asuransi kesehatan swasta. Dia memikirkannya dan menolak. Kebebasannya lebih berharga daripada kartu identitas perusahaan. Dia suka bekerja sendiri, mengatur jam kerjanya sendiri. Setahun berlalu. Nia duduk di kelas 4, nilainya bagus semua. Adi duduk di kelas 1, mulai bermain sepak bola. Rio adalah anak prasekolah yang kacau dan lucu. Sita bertahan. Melindungi anak-anaknya dan mempertahankan rumahnya. Itu adalah kemenangan, meskipun rasanya seperti abu. Suatu sore di bulan Mei Sita duduk di kitchen island sambil minum kopi. Anak-anak bermain di halaman belakang. Nia mengayun Adi di ayunan ban. Rio menggali di kotak pasir. Pak Darmawan memperbaiki papan pagar yang longgar. Pasangannya sedang menyirami bunga hortensia. Itu adalah sore pinggiran kota yang sempurna. Ponselnya bergetar. SMS dari Bimo. Sita, aku sudah menikah, istriku hamil.
Rio akan punya adik laki-laki atau perempuan. Aku ingin kamu mengetahuinya dariku. Aku harap kamu baik-baik saja. Sita membaca SMS itu dan meletakkan ponselnya menghadap ke bawah. Bimo punya istri baru, anak baru, kehidupan baru, dan dia di sini, ibu tunggal, berusia 30-an dengan 3 anak yang bekerja terlalu keras. Tidak ada romansa, tidak ada kencan, hanya tugas tanpa akhir, tagihan dan malam-malam sepi. Dia memenangkan perang untuk rumahnya, tetapi kadang-kadang dia merasa seolah-olah dalam prosesnya dia kehilangan hidupnya sendiri. Secara finansial kembali menjadi ketat. Pasar properti komersial di Indonesia mengalami penurunan. Kontrak besarnya tidak diperpanjang. Pendapatannya turun dari 80 juta menjadi hanya 40 juta, lalu lebih sedikit lagi. Mempertimbangkan nafkah dari Fajar dan Bimo, dia mendapatkan sekitar 56 juta. Terdengar banyak, sampai memperhitungkan cicilan hipotek, pajak properti, PBB, tagihan listrik, dan air, belanja bahan makanan untuk 4 orang, asuransi, tempat penitipan, anak dan terapi. Dia kembali hidup dari gaji ke gaji. Dia harus membatalkan kelas tari Nia dan kamp sepak bola Adi. Pak Darmawan menyadarinya. Dia duduk di hadapannya di kitchen island. Sita, kamu terlihat kelelahan. Kamu kekurangan uang? Nia bilang padaku dia tidak pergi les balet lagi. Sita menggosok pelipisnya. Semuanya baik-baik saja, Pak. Hanya kuartal yang lebih lemah di tempat kerja. Jangan bohong padaku. Ambil ini. Dia menggeser cek. Bukti transfer senilai Rp20.000 di atas meja granit. Kembalikan kalau kamu bisa. Atau jangan kembalikan sama sekali. Sita menerima uang itu, menahan air mata. Dia menggunakannya untuk pajak dan melunasi tagihan. Melihat perjuangannya, pengacara Dina melemparkan pelampung penyelamat. Datanglah bekerja di kantorku, Sita, sebagai konsultan internal untuk penilaian aset dalam pembagian harta. Gono gini setelah perceraian. Gaji tetap, tunjangan, jam kerja fleksibel. Sita setuju. Dia mulai bekerja di firma hukum, menerima gaji yang stabil. Kepanikan finansial berlalu. Anak-anak kembali ke kegiatan olahraga dan klub hobi mereka. Tapi Sita merasa kosong di dalam. Dia merasa seperti mesin. Bangun, memberi makan anak-anak, bekerja, membersihkan, tidur, ulangi. Pada bulan Juli Ibu Ratna mengirim surat lagi. Dokter memberiku waktu setahun. Tolong, hanya sekali. Sita menelepon Dina. Apa yang harus kulakukan secara hukum tidak ada. Dan secara moral, itu terserah padamu, Sita. Sita menelepon Bimo. Ibumu ingin melihat Rio. Bimo menghela napas berat. Aku tahu. Dia benar-benar sakit, Sita. Gagal jantung. Aku tahu dia mengerikan padamu, tapi dia adalah neneknya. Bisakah kamu membiarkannya melihatnya sekali saja? Aku akan ada di sana. Setengah jam di taman umum. Sita memikirkannya. Baiklah. Hari Sabtu di taman di ujung jalan kita. Setengah jam, kamu awasi. Sabtu tiba. Sita pergi dengan Rio ke taman. Bimo duduk di bangku dengan Ibu Ratna. Ibu Ratna tampak mengerikan. Dia lemah, berambut abu-abu, terhubung ke konsentrator oksigen portabel. Ketika dia melihat balita itu, dia mulai menangis. Rio, cucuku yang tampan. Rio bersembunyi di belakang kaki Sita. Dia tidak tahu siapa wanita tua ini. Ibu Ratna mengulurkan tangan yang gemetar, lalu menurunkannya, terisak ke sapu tangan. Dia bahkan tidak mengenalku. Sita berdiri di sana, merasakan campuran aneh antara rasa kasihan dan keterpisahan mutlak. Jangan menangis, Bu, kata Bimo dengan lembut menggosok punggungnya. Ibu Ratna menatap Sita dengan mata merah. Sita, aku sangat menyesal atas semua ini. Aku salah. Kamu punya hak penuh untuk membela diri. Sita tidak berbicara. Aku iri padamu, serak Ibu Ratna. Kamu punya rumah, karier, kemandirian. Aku tidak punya apa-apa. Suamiku meninggalkanku dengan utang. Aku hidup menumpang pada anakku. Aku ingin mengambil sesuatu darimu agar setidaknya untuk sesaat merasa bahwa aku memiliki kekuasaan dalam hidup. Aku adalah wanita tua yang pahit dan mengerikan. Tolong, maafkan aku. Sita menatapnya. Dia tidak lagi merasakan kemarahan, tetapi dia juga tidak merasakan pengampunan.
Dia hanya merasakan kekosongan. Ibu Ratna, aku tidak menyimpan kemarahan lagi, tapi aku tidak akan lupa. Ibu mencoba mencuri rumahku, dan bersorak ketika putra ibu memukulku. Itu tidak bisa dihapus begitu saja. Ibu Ratna mengangguk pelan, menatap tanah. Aku tahu. Aku mengerti. Mereka duduk dalam diam selama beberapa menit. Kemudian Bimo membantu ibunya, berdiri, dan perlahan berjalan menuju mobilnya. Bimo melihat dari balik bahunya. Terima kasih Sita. Sita mengangguk. Mereka tidak pernah melihat Ibu Ratna lagi. Dia meninggal karena gagal jantung pada bulan Desember. Bimo mengirim pesan kepada Sita dengan informasi itu. Sita menyampaikan belasungkawa, tetapi tidak menghadiri pemakaman. Sari mengiriminya SMS penuh kebencian, menyebutnya wanita jalang tak berperasaan karena tidak muncul. Sita hanya memblokir nomor. Baru itu, hidup terus berjalan. Suatu sore musim panas Sita berusia 35 tahun. Dia melihat ke cermin di kamar mandi, melihat kerutan stres di sekitar matanya, beberapa helai perak di pelipisnya. Dia bertahan, tetapi merasa lelah. Ponselnya berdering. Nomor Jakarta tak dikenal. Dia menjawab, "Selamat siang. Apakah saya berbicara dengan Ibu Sita Wulandari?" Tanya suara pria yang halus. "Saya broker dari agensi real estate mewah. Kami memiliki pengembang swasta yang tertarik membeli properti Ibu. Dia ingin membeli seluruh lingkungan untuk membangun apartemen mewah. Apakah Ibu terbuka untuk tawaran? Rumah saya tidak dijual, Bu." Dia siap menawarkan jumlah yang jauh di atas nilai pasar. Rp 40 miliar. Dibayar tunai. Ibu bisa membeli rumah besar di lingkungan yang lebih baik, sekolah yang lebih baik, dan masih memiliki cukup uang untuk pensiun. Rp 40 miliar. Itu adalah tiket lotre. Dia bisa melunasi semua utang, menyimpan miliaran di bank, tidak pernah lagi khawatir tentang tagihan di toko kelontong, membayar kuliah 3 anak di muka dengan uang tunai. Dia melihat keluar jendela, melihat dinding bata, pohon mangga tua di halaman depan. Itu adalah rumah Bude Nur. Itu adalah benteng yang dia pertahankan dengan darah. Rumah yang dia perjuangkan dalam perang untuk melindunginya. Terima kasih atas tawarannya, kata Sita pelan, tapi rumah ini tidak dijual. Dia menutup telepon, masuk ke dapur dan menuang secangkir kopi untuk dirinya sendiri. Pak Darmawan duduk di kitchen island membaca koran. Dia menatapnya. "Kamu terlihat murung." "Apa yang terjadi?" "Tidak ada, Pak, aku hanya lelah." "Jangan bohong padaku." "Kamu memenangkan perang, Sita. Kamu mempertahankan rumah, tapi kamu terlihat seperti kalah." Sita duduk di hadapannya. "Pak, apakah itu sepadan?" "Semua pengacara itu perjuangan, trauma. Aku mempertahankan rumah, tapi aku merasa seperti kehilangan jiwaku dalam prosesnya." "Apakah itu sepadan?" Pak Darmawan melipat korannya, menatapnya dengan kebijaksanaan hidup yang mendalam. "Sita, kamu tidak hanya berjuang untuk tumpukan batu bata. Kamu berjuang untuk anak-anakmu. Kamu menunjukkan kepada mereka bahwa ketika seseorang mengangkat tangan padamu, kamu tidak meringkuk ketakutan. Kamu tidak menyerah. Kamu membalas pukulan dan mengusir mereka keluar pintu. Kamu memutus siklus kekerasan yang bisa meracuni anak-anak ini selama sisa hidup mereka. Itu lebih berharga daripada rumah manapun di bumi. Itu adalah pelajaran yang mereka ingat selamanya." Sita melihat keluar jendela belakang. Nia, Adi, dan Rio berlarian melewati alat penyiram air di rumput hijau, berteriak sambil tertawa. Bahagia, aman. Dia melihat kembali ke ayahnya dan perlahan mengangguk. "Bapak benar." Pak Darmawan mengulurkan tangan di atas meja dan meremas tangannya. "Kamu bertahan, Nak. Sekarang kamu hanya perlu memberi dirimu izin untuk mulai hidup lagi." Sita membalas genggaman itu. Dia tidak tahu apa yang akan dibawa masa depan. Dia tidak tahu apakah dia akan pernah jatuh cinta lagi, atau apakah dia akan selalu merasakan kelelahan yang tertinggal di latar belakang. Tapi dia tahu satu hal, dengan pasti. Ini adalah rumahnya, tempat perlindungannya, aturannya, dan dia tidak akan pernah, sama sekali tidak akan pernah, menyerahkannya. Ya,